Novel Evolusi Dewa Part 9. Edisi 81 hingga 90. Bersama suara serak, cerita dimulai. Di bawah kendali penuh Lin Haotian, laba-laba serigala yang bersembunyi di pohon mengaktifkan keterampilan menyembunyikan keberadaannya dan berubah menjadi tidak terlihat. Tingkat evolusi laba-laba serigala kini telah mencapai peningkatan tingkat raja tingkat A, dan semua aspek fungsi badannya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, gerak majunya tidak hanya cepat, tetapi juga nyaris senyap selama proses tersebut, sehingga menyulitkan tim penegak hukum yang berpatroli di dekatnya untuk mendeteksinya. Setelah beberapa saat, laba-laba serigala dan lalat kungfu akhirnya bertemu di ruangan tempat yang Sengji berada tadi. Kungfu Fly mengangguk acuh tak acuh kepada laba-laba serigala, lalu terbang ke sebuah lampu di dinding dan memutarnya ke kanan 3 kali. Patah. Saat berikutnya, dinding yang awalnya kedap udara tiba-tiba terbelah di tengah, memperlihatkan pintu masuk berbentuk pintu. Jelas ada mekanisme tersembunyi di dalam dinding. Di masa lalu, Yang Sengji dapat keluar dengan bebas tanpa diketahui siapapun, semua karena jalur mekanis ini. Tak lama kemudian, lalat kungfu dan laba-laba serigala terbang masuk satu demi satu. Ada juga lampu di dalamnya. Jika Anda memutarnya ke kiri 3 kali, pintu masuk ke tembok akan tertutup dengan cepat, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dengan bantuan penglihatan bersama dari 2 binatang, Lin Haotian menemukan bahwa lorong itu tidak lebar. Kedua sisinya dihiasi batu bercahaya, memancarkan cahaya lembut dan terang. Setiap batu bercahaya ini bernilai mahal. Namun, lorong ini terasa tak berdasar, dan jumlah batu bercahaya yang digunakan harus minimal 1000. Tampaknya orang ini cukup kaya. Senyum perlahan muncul di sudut mulut Lin Haotian. Dengan ekspresi serakah di wajahnya, jelas bahwa dia telah memutuskan bahwa setelah membunuh Yang Sengji, dia harus mengambil cincin penyimpanan itu juga. Dengan cara ini, tidak hanya tugas dapat diselesaikan, tetapi banyak uang juga dapat diperoleh. Seketika laba-laba serigala bergerak cepat di sepanjang ujung lorong. Tata letak dan orientasi lorong memiliki kemiringan ke bawah. Dan ini adalah puncak gunung. Jelas saja, lorong ini mengarah langsung ke kaki gunung, dan membelah seluruh gunung. Proyek berskala besar seperti itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu semalam. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Yang Sengji telah lama berencana untuk memberontak dan merebut kekuasaan. Saat itu, lorong sangat sunyi dan tak terdengar suara langkah kaki. Jelaslah Yang Sengji telah keluar dari lorong dan mencapai dunia luar. Percepatlah, kita tidak bisa kehilangan mereka. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia segera memberi perintah. Dalam sekejap, kecepatan Kungfu Fly dan Wolf Spider tiba-tiba meningkat. Mereka bergerak secepat angin puyuh, melesat menuju ujung lorong. Tak lama kemudian, 2 bayangan binatang kecil yang berlari kencang di lorong itu tiba-tiba berhenti. Karena di hadapan mereka tidak ada jalan, yang ada hanya dinding batu. Jelaslah, ini adalah akhir dari jalan rahasia. Namun, jika Anda ingin menemukan jalan keluar, Anda harus menemukan mekanismenya. Kungfu Fly terbang berkeliling dan segera menemukan tempat yang mencurigakan. Itu adalah sudut kiri tembok batu, di mana terdapat batu bata yang sedikit menonjol. Dengan menekan cakarnya, Kungfu Fly dengan mudah menekannya ke bawah. Pah! Terdengar suara tumpul. Segera setelah itu, dinding batu di depan, seperti pintu batu otomatis, perlahan naik, memperlihatkan jalan keluar yang menghubungkan ke dunia luar. Berdengung, Kungfu Fly berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dengan ganas. Laba-laba serigala pun langsung melompat keluar. Tetapi lingkungan sekitarnya penuh dengan pepohonan dan ditumbuhi rumput liar. Lin Haotian menebak bahwa lokasi di sini seharusnya berada di kaki gunung, di belakang Akademi Tianyan. Namun, karena keterlambatan waktu dan agar tidak ketahuan Yang Sengji, dia gagal mengejar tepat waktu dan tidak dapat mengetahui keberadaan pihak lainnya. Kemana orang itu akan pergi? Lin Haotian mengerutkan kening dan mulai berpikir. Daerah sini luas, dan sekarang sudah malam. Jika kita mencari tanpa tujuan, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pada saat ini, Kungfu Fly tiba-tiba menjulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah utara. Apakah itu ada? Hati Lin Haotian tergerak sedikit, dan kemudian dia menyadari bahwa meskipun lalat tidak memiliki hidung, mereka memiliki sepasang antena di kepala mereka dan memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Terlebih lagi, setelah diperkuat,
kemampuan sensorik tentakel meningkat pesat. Pada saat ini, Kung Fu Fly jelas mencium aroma yang tertinggal di udara saat Yang Sengji pergi. Setelah menentukan arah, Lin Haotian juga menggunakan penglihatan Kung Fu Fly untuk menemukan bahwa rumput itu tampaknya memiliki jejak diinjak oleh seseorang. Dengan menggabungkan kedua petunjuk itu, keberadaan Yang Sengji tidak diragukan lagi terkonfirmasi. Cepatlah dan ikuti aku. Hati Lin Haotian sedikit bergetar, dan dia segera memberi perintah. Dalam sekejap, lalat kungfu dan laba-laba serigala tiba-tiba terbang ke semak-semak di kaki gunung. Sepanjang jalan, mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan Yang Sengji dan segera mengikutinya. Setelah berlari sekitar 10 menit, kedua binatang itu akhirnya berhenti tergesa-gesa di tepi sebuah ruang terbuka. Karena di ruang terbuka di depan, Kung Fu Flies dan yang lainnya menemukan jejak Yang Sengji. Akan tetapi, bukan hanya satu. Ada lebih dari selusin dari mereka, semuanya mengenakan jubah hitam yang sama, dan sosok mereka hampir identik. Karena masing-masing dari mereka mengenakan jubah besar di kepala mereka, wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Oleh karena itu sangat sulit untuk menemukan Yang Sengji yang asli. Yang lebih menakjubkan adalah selusin, Yang Sengji, berikutnya tersebar dan terbang ke berbagai arah. Haha, kamu sangat berhati-hati saat keluar. Sepertinya kamu tahu bahwa kamu bisa dibunuh kapan saja. Lin Haotian tersenyum dingin. Saya tidak menyangka orang ini dapat melakukan trik seperti itu. Namun, jika orang lain, mungkin sulit menemukan Yang Sengji yang mana. Namun kini, dengan indera penciuman tajam seekor lalat kungfu, ia telah mengunci mangsa sebenarnya. Ikuti dahulu, jangan terburu-buru bertindak. Untuk menghindari ketahuan musuh dan membiarkan barang palsu yang baru saja pergi menyadari pergerakannya, Lin Haotian memerintahkan. Setelah diperkuat, Kung Fu Fly dan Wolf Spider keduanya memiliki IQ yang sangat tinggi. Dia segera mengerti dan diam-diam mengikuti Yang Sengji dari belakang. Orang ini, ternyata dia ingin pergi ke ibu kota kekaisaran, Yanseng. Saat dia mengikutinya sepanjang jalan, Lin Haotian menemukan Yang Sengji sedang berjalan ke arah ibu kota kekaisaran. Namun orang ini sangat berhati-hati. Dia berhenti dan berjalan di sepanjang jalan, dan bahkan dengan sengaja membuat beberapa jejak ke arah lain untuk membingungkan orang. Kemampuan anti pengintaiannya sangat tinggi. Tidak heran jika organisasi Minghe belum mampu menghadapinya sampai sekarang. Sayangnya, Yang Sengji telah bertemu lawannya kali ini. Karena tim pembunuh hewan peliharaan Lin Haotian memiliki indera penciuman yang tajam, ditambah dengan penampilannya yang semakin membingungkan. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa kekuatan mereka benar-benar sebanding dengan binatang buas yang mengerikan. Setelah berjalan sekitar 10 mil, Yang Sengji tiba di sebuah sungai. Selama Anda menyeberangi sungai dan mengambil jalan pintas, Anda dapat dengan mudah mencapai ibu kota kekaisaran. Apakah Raja Yan yang tua dan abadi benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apa saja kepadaku hanya karena dia mengendalikan organisasi Minghe? Yang Sengji memiliki senyum sinis di wajahnya penuh percaya diri. Selama bertahun-tahun, Yang Sengji telah mengalami banyak pembunuhan oleh organisasi Minghe. Tetapi setiap kali, dia dengan mudah menghindarinya dan bahkan memasang jebakan untuk membunuh dua pembunuh. Saat dia berhasil lolos dari bahaya berkali-kali, dia semakin memandang rendah organisasi Minghe, dan kepercayaan dirinya pun semakin tumbuh. Yang Sengji bertekad untuk berhasil dalam pemberontakan dan rencana perebutan kekuasaan yang telah direncanakan sejak lama ini. Berdengung. Akan tetapi, tepat saat ia berfantasi tentang duduk di atas tahta, suara angin kencang tiba-tiba meledak dari belakang. Berikutnya, Kung Fu Fly yang bersenjata lengkap terlihat mengayunkan cakar logamnya ke arah kepala Yang Sengji. Kecepatan serangannya amat cepat, bagaikan kilat di malam yang gelap, menyambar dalam sekejap. Terlebih lagi, serangannya begitu cepat sehingga tidak ada teknik serangan yang diperhitungkan. Karena Lin Haotian tahu bahwa Yang Sengji mengenakan Liontin Gyokrune dengan efek pertahanan. Oleh karena itu, dalam serangan pertama, Anda harus mengerahkan kekuatan super kuat dan menerobos dalam satu gerakan. Hah! Suara yang tiba-tiba itu membangunkan Yang Sengji tiba-tiba. Tetapi saat ini, dia tidak bisa lagi lolos tanpa cedera. Tepat saat dia bereaksi, cakar tajam Kung Fu Fly telah memotong lehernya. Namun, ketika jaraknya hanya setengah inci dari kulit, Liontin Gyokrune yang tergantung di leher Yang Sengji tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama,
energi tak jelas melonjak keluar tanpa peringatan, langsung membentuk perisai cahaya rune yang menutupi seluruh badan Yang Sengji. Ledakan, terdengar suara benturan keras dan serangan Kung Fu Fly langsung terguncang. Dan di bawah serangan yang begitu dahsyat, perisai cahaya rune tiba-tiba bergetar hebat, dan riak-riak muncul. Meski masih kuat, dapat diketahui bahwa perisai cahaya rune itu jelas lebih redup dari sebelumnya. Dari titik ini, dapat diketahui bahwa jika perisai rune tersebut terkena beberapa gelombang serangan dahsyat lagi, perisai itu pasti akan runtuh sepenuhnya. Apa? Ini lalat. Ketika Yang Sengji melihat seekor lalat yang menyerangnya, dia tertegun, wajahnya penuh keterkejutan. Jelaslah tidak seorang pun menyangka bahwa seekor lalat kecil dapat memiliki kekuatan membunuh yang demikian mengerikan. Akan tetapi, saat dia baru saja tertegun, Kung Fu Fly sudah melancarkan serangan lagi. Jika bukan karena perlindungan Liontin Giok Rune, keterampilan prajurit level 6 Yang Sengji tidak akan memadai. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari Kung Fu Xiaoying, Yang Sengji terkejut dan buru-buru mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya dan menebasnya dengan ganas. Suara mendesing. Saat cahaya hijau menyala, energi pedang yang kuat, membawa fluktuasi kekuatan spiritual yang tajam, meledak ke arah Kung Fu Xiaoying. Namun, menghadapi energi pedang yang menyerbu ke arahnya, Kung Fu Xiaoying tampak acuh tak acuh dan langsung menggunakan keterampilan ketiganya. Mata majemuk laser. Seketika seberkas cahaya merah keluar dari mata Kung Fu Xiaoying. Di udara, energi pedang hijau dan sinar cahaya merah bertabrakan dengan ledakan keras. Namun dalam sekejap, energi pedang Yang Sengji dibubarkan oleh laser merah, lalu ditembakkan langsung ke arah Yang Sengji tanpa ada pengurangan serangan. Swiss, swiss, swiss. Di bawah semburan laser Kung Fu Fly, perisai cahaya rune terus bergetar, dan cahayanya menjadi semakin redup. Selain itu, tempat-tempat yang ditembakkan laser mulai menunjukkan tanda-tanda mencair, seperti es. Monster macam apa ini? Melihat pemandangan ini, Yang Sengji akhirnya ketakutan, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Hujan pedang bayangan angin. Melihat perisai cahaya rune akan runtuh, Yang Sengji menjadi cemas. Seluruh kekuatan spiritual dalam badannya meledak dan dia menggunakan keterampilan pedang warisan keluarga Yang. Saat dia mengayunkan pedang di tangannya, pusaran angin berputar di sekelilingnya. Bayangan pedang yang terkondensasi oleh badan pedang juga terpecah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, yang dengan keras menusuk ke arah Kung Fu Xiaoying. Wus wus wus. Akan tetapi, Kung Fu Fly tidak menghindar sama sekali. Laser merah di matanya tak pernah berhenti, dan saat sayapnya bergetar, bayangan bilah pedang hitam melesat keluar. Ini adalah skill kedua Kung Fu Fly, Shadow Light Wings. Untuk sesaat, bayangan bilah pedang hitam bertabrakan dengan sinar pedang, dan suara pelan pun terdengar. Tepat ketika serangan kedua belah pihak bertabrakan, perisai rune di badan Yang Sengji akhirnya runtuh sepenuhnya. Wah, terdengar suara lembut, dan Liontin Giok Rune itu meledak berkeping-keping karena energinya habis. Bagaimana seekor lalat kecil bisa begitu kuat? Yang Sengji berteriak putus asa dan dengan ekspresi panik di wajahnya. Bahkan organisasi dunia bawah tidak bisa melakukan apapun padaku. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari seekor binatang buas? Mata Yang Sengji berkilat dengan niat membunuh. Dia menggigit lidahnya keras dan menyemprotkan darah ke pedangnya. Dalam sekejap, pedang panjang di tangannya menyemburkan aura pembunuh berdarah, lalu menusuk dengan ganas. Desir, kecepatan pedangnya begitu cepat sehingga seolah-olah udara pun tertelan. Jika pedang ini mengenai, badan Kung Fu Xiaoying akan terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Namun, pada saat kritis ini, sebuah kepompong sutra berwarna hijau tua tiba-tiba muncul. Saat meledak, tiba-tiba berubah menjadi jaring sutra, tiba-tiba menutupi Yang Sengji yang tidak curiga. Jaring sutra ini sebenarnya adalah keterampilan kedua laba-laba serigala, yakni jaring sutra 1000 lapis. Setelah berevolusi ke tingkat Raja A-level, jaring sutra 1000 juga diperkuat banyak, dan sutra laba-laba menjadi sangat kuat. Selain itu, toksisitas yang terkandung di dalamnya juga sangat korosif. Seketika, Yang Sengji merasa badannya macet dan kemampuannya bergerak terbatas. Ujung pedang itu juga membeku 2 cm jauhnya dari Kung Fu Xiaoying. Akan tetapi, ini bersifat sekunder. Tanpa perlindungan perisai rune, Yang Sengji segera menyadari dengan ngeri bahwa pakaiannya cepat membusuk.
Seketika itu juga, rasa sakit yang hebat datang dari seluruh kulit badan. Jaring laba-laba ini beracun. Yang Sengji tiba-tiba terkejut. Tepat saat ia hendak menggunakan seluruh tenaganya untuk merobek jaring laba-laba itu, ia tiba-tiba melihat seekor laba-laba seukuran telapak tangan tengah merangkak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, ketika sudah setengah jalan, laba-laba itu menghilang begitu saja bagaikan hantu. Yang Sengji terkejut, mengira itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh racun. Namun, sesaat kemudian, dia merasakan sakit di pergelangan kakinya dan dia menunduk ketakutan. Saya tiba-tiba merasa ngeri melihat laba-laba yang baru saja menghilang telah merangkak ke kaki saya dan menggigit saya. Saat racun mematikan menyerang pembuluh darahnya, Yang Sengji sadar kembali dan merasa pusing. Desir, cahaya dingin melintas, dan kesadaran Yang Sengji yang tersisa menemukan bahwa sudut penglihatannya tiba-tiba berubah. Dia melihat laba-laba menggigit pergelangan kakinya, begitu dekat. Tanpa dia sadari kepalanya baru saja dipotong oleh cakar tajam Kung Fu Fly dan terguling ke tanah. Itulah sebabnya saya bisa melihat kakinya dari dekat, begitu pula laba-laba serigala yang tiba-tiba muncul. Sampai kematiannya, Yang Sengji tidak dapat memahami bahwa ia akhirnya akan dibunuh oleh seekor lalat dan laba-laba kecil. Di asrama, pikiran Lin Haotian terlintas dengan kejadian kematian Yang Sengji, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Meskipun dia tidak punya dendam terhadap Yang Sengji, sebagai seorang pembunuh, jalan hidupnya adalah membunuh dan dia berdarah dingin dan kejam. Jika Anda punya rasa kasihan terhadap seseorang, atau punya mentalitas orang suci, Anda mungkin sebaiknya pergi dan memindahkan batu bata saja. Xiao Ying, ambillah cincin penyimpanan itu dan kepala mahiatnya. Lin Haotian melirik kepala mengerikan di tanah, merenung sejenak, lalu memberi perintah. Kung Fu Xiao Ying tidak ragu sama sekali. Dia langsung menarik keluar cincin penyimpanan platinum dari mahiat dan memasukkan kepala ke dalamnya. Setelah misi selesai, Wolf Spider dan Kung Fu Fly segera meninggalkan tempat ini dan bergegas menuju Akademi Tianyan. Adapun jalan rahasia menuju puncak gunung, tentu saja mustahil untuk kembali melalui rute yang sama. Jika tidak, mustahil untuk keluar dari perisai cahaya pelindung formasi yang mengarah ke kampus inti di puncak gunung. Lin Haotian tidak dapat menahan rasa gembiranya di dalam hati. Tidak lama setelah Kung Fu Fly dan yang lainnya pergi, puluhan sosok hitam tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Tak lama kemudian, muncul di sini. Hah, mungkinkah ini badan tuan muda Yang? Melihat mahiat tanpa kepala itu, mereka diam-diam terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Orang-orang ini adalah orang-orang palsu yang sebelumnya bekerja sama dengan Yang Sengji untuk melakukan trik sulap. Ketika liontin giok rune milik Yang Sengji mulai menyala dengan sendirinya, mereka semua menerima induksi rune di saat pertama dan segera bergegas menghampiri. Namun dalam waktu kurang dari sesaat, Yang Sengji terbunuh. Bahkan kepalanya pun diambil. Pembunuh kuat manakah yang dia temui? Jika tuan muda yang meninggal, apa yang akan terjadi dengan rencana kita sebelumnya? Salah satu pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan bertanya. Jelas saja, hilangnya Yang Sengji benar-benar mengacaukan rencana besar mereka yang telah lama disusun. Itu hanya boneka. Kalau mati, kita tinggal cari penggantinya. Kita harus kembali dan melapor ke tuan. Pria terkemuka berpakaian hitam menatap mahiat itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin. Ya, semua orang mengangguk, lalu bergerak. Mereka terlalu malas untuk membawa mahiatnya pergi, dan hanya berbalik dan pergi. Pada saat ini, di asrama nomor 003, laba-laba serigala dan lalat kungfu terbang masuk melalui jendela bersama-sama. Bagus sekali, Lin Haotian memuji sambil duduk bersila di tempat tidur. Dia sangat puas dengan kedua anggota tim pembunuh ini. Guru, saya juga bisa melakukannya. Burung Beosibao mengangkat kepalanya dengan keras kepala dan menawarkan diri. Meskipun sepenuhnya setia kepada Lin Haotian, ia memiliki kecerdasan tinggi dan sadar bahwa ia membutuhkan lebih banyak uang untuk berevolusi dan meningkatkan dirinya. Lin Haotian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, targetmu terlalu besar, yang tidak cocok untuk pembunuhan. Jadilah mataku untuk saat ini. Lin Haotian sebenarnya sangat mengenali kemampuan Sibao. Keahlian bawaannya, mulut emas dan lidah listrik, juga memiliki tingkat mematikan tertentu. Akan tetapi, ukuran badan Sibao yang besar, bulunya yang indah dan bentuknya yang mudah menarik perhatian,
membuatnya kurang cocok untuk dibunuh dibandingkan dengan Kung Fu Fly dan Wolf Spider. Ya, Tuan. Melihat bahwa ia tidak dapat bekerja untuk tuannya dan menghasilkan uang, si Bao menundukkan kepalanya karena putus asa. Jika aku punya cukup uang, aku akan memelihara beberapa belalang sembah dan lebah. Saat Lin Haotian memikirkannya, dia menjadi semakin tertarik pada hewan-hewan kecil yang tampaknya tidak mematikan. Lagi pula, hanya jenis hewan ini yang memiliki kemampuan untuk membingungkan musuh dan mencapai efek serangan kejutan. Segera, Kung Fu Xiaoying meletakkan cincin platinum di tangan Lin Haotian. Melihat cincin penyimpanan di tangannya, Lin Haotian menyimpan beberapa harapan dan mengerahkan sedikit kekuatan mental untuk menjelajahi isinya. Memang ada banyak stoknya. Ketika Lin Haotian menemukan ruang penyimpanan yang terisi penuh, dia mengangkat alisnya sedikit dan menyeringai puas. Berbagai perhiasan dan emas ibarat harta karun kecil yang nilainya sedikitnya ratusan juta. Selain itu, ada sejumlah besar inti kristal Warcraft, beberapa di antaranya adalah level 3, dan beberapa lainnya setinggi level 6. Secara keseluruhan, jumlahnya lebih dari 100, dan jika dijual, nilainya pasti sangat mahal. Selain itu, yang paling menarik perhatian Lin Haotian adalah kepingan giok hitam berisi teknik bela diri. Seni bela diri surgawi bertema gelap yang disebut Devouring the Stars. Namun, dia tidak terlihat menggunakan teknik ini ketika Yang Sengji dibunuh sebelumnya. Saya pikir itu mungkin baru saja diperoleh dan belum dipraktikkan dan dipelajari. Buku ini, Devouring the Stars, memiliki level yang sama dengan seni pedang 9 jimat, keduanya merupakan seni bela diri tingkat surgawi yang nilainya tak ternilai. Saya mendapat untung. Lin Haotian merasa gembira. Kekayaan dalam lingkaran penyimpanan itu tak diragukan lagi bagaikan rejeki nomplok baginya saat ini. Sejak terakhir kali dia mengembangkan laba-laba serigala dan Kung Fu lalat ke tingkat raja tingkat A, tabungan Lin Haotian hampir habis. Jika tidak ada keuntungan lebih lanjut, ia mungkin harus mulai membersihkan lagi. Beruntungnya, pria malang ini, Yang Sengji, benar-benar meninggalkan kekayaan yang cukup besar setelah kematiannya. Lin Haotian membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kartu Wanjin. Kalau kita hitung harta yang diwariskan orang tua kepada Yang Sengji, pastilah ada aset yang jumlahnya cukup besar di dalam kartu bernilai jutaan emas ini. Namun, Lin Haotian tidak berniat mentransfer uang itu, dan dia bahkan tidak repot-repot memeriksa berapa banyak uang yang ada di rekening itu. Sebab saat dia mentransfer uang atau memeriksanya, pergerakan rune tersebut pasti akan mengungkap informasi pribadi dan lokasi geografisnya. Situasi ini seperti kartu bank di kehidupan sebelumnya, yang dapat ditemukan dengan cepat melalui informasi elektronik. Meskipun Lin Haotian tidak yakin apakah teknologi kartu Wanjin di dunia ini sangat maju. Namun, selalu baik untuk lebih berhati-hati. Bagaimanapun, organisasi pemberontak di balik pembunuhan Yang Sengji pasti tidak akan membiarkannya begitu saja dan bahkan mungkin memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap si pembunuh. Dengan kemampuannya saat ini, jika dia dilacak, dia akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, Lin Haotian berencana untuk menyimpan kartu emas 10.000 Yang Sengji untuk sementara waktu dan menggunakannya setelah badai berlalu. Dengan pikiran yang tiba-tiba, Lin Haotian memasukkan kartu Wanjin dan semua barang lainnya ke dalam cincin penyimpanan. Adapun cincin platinum milik Yang Sengji, tampaknya tidak penting, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatannya sendiri. Tertawa. Pada saat itu, Lin Haotian memobilisasi kekuatan spiritual di badannya, dan cincin penyimpanan di tangannya langsung berubah menjadi bubuk di bawah pusaran energi spiritual yang melonjak. Lin Haotian segera mengeluarkan slip giok hitam, dan kekuatan mentalnya dengan cepat menyebar ke dalamnya. Informasi dan materi latihan segera membanjiri pikirannya. Menelan bintang, sebagaimana namanya, adalah seni bela diri jahat yang melahap kekuatan spiritual orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, keterampilannya dibagi menjadi dua kategori, satu serangan dan satu tambahan. Sayangnya, kepingan giok teknik bela diri ini hanyalah sebuah fragmen dan hanya berisi metode tambahan untuk melahap. Ada 5 tingkatan melahap jenis ini. Dengan setiap peningkatan level, semakin banyak kekuatan spiritual yang dapat diserap. Misalnya, level pertama hanya dapat menyerap 20% kekuatan lawan. Level kedua meningkat menjadi 40%. Hal ini diulang terus-menerus.
Ketika seseorang mencapai level kelima Devouring the Stars, musuh pun dilahap. Maka seluruh kekuatan spiritualnya akan terserap seluruhnya. Cukup jahat, tapi aku menyukainya. Saat Lin Haotian membaca informasi tambahan tentang keterampilan itu, dia sedikit terkejut, tetapi ada sedikit keterkejutan dalam nada suaranya. Kalau sudah mempelajari ilmu bela diri ini, kalau kelak kamu bertemu dengan orang yang jahil, kamu bisa serang mereka dulu baru bisa menghajar mereka. Walaupun hanya sebagian, tapi sudah cukup bagus mengingat sumber daya yang dimilikinya saat ini. Setelah semua orang menyesuaikan pikiran mereka, Lin Haotian mengeluarkan slip giok merah lainnya. Ini adalah seni bela diri latihan fisik transformasi binatang kera yang diberikan oleh mantan penguasa istana Ying Yuanzi kepadanya. Untuk dapat mempraktikkan teknik ini, pertama-tama seseorang mesti menyerap saripati dan darah kera dan binatang buas, memurnikannya ke dalam badan, sehingga tercapai efek penguatan badan melalui transformasi binatang buas. Meskipun hanya di tingkat bumi, ia dapat menyerap beberapa binatang ajaib tingkat tinggi, atau bahkan kera naga kuno yang menakutkan. Kekuatan yang dikeluarkannya pasti sebanding dengan seni bela diri surgawi tingkat tinggi. Xiao Bai, saatnya bangun. Lin Haotian mengendalikan mata Sibao, menatap kera putih kecil yang sedang tidur nyenyak di samping tempat tidur, dan memanggil. Namun, Xiao Bai tampaknya merasa sangat aman berada di sisi Lin Haotian, dan tidak waspada sama sekali. Kelihatannya ia tidak mendengarku memanggilnya, dan terus mendengkur sambil berbaring di sana. Sibao, bangunkan Xiao Bai. Melihat Xiao Bai tertidur begitu lelap, Lin Haotian memberi perintah dengan rasa bersalah di hatinya. Lagi pula, tidak ada gunanya membangunkannya, dan tujuannya adalah untuk menguras darah Xiao Bai. Monyet pemalas, bangun. Monyet pemalas, bangun. Sibao tidak begitu sopan. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang sambil memanggil dan menyodok badan Xiao Bai dengan mulutnya. Mengaum, Xiao Bai mengeluarkan raungan kaget dan marah atas serangan tiba-tiba itu. Mungkin itu adalah rangsangan dari darah binatang buas yang laten di dalam badannya, dan ada sedikit kesan brutal tercampur dalam omannya. Di bawah tekanan darah, Sibao tiba-tiba ketakutan oleh kepakan sayapnya dan mundur berulang kali, terbang kembali ke bahu Lin Haotian. Merasakan badan Sibao yang gemetar, Lin Haotian sedikit terkejut dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Siapa yang mengira bahwa hanya dengan raungan saja Sibao mampu meredamnya hingga sejauh ini? Kera unicorn memang luar biasa. Bos, apa yang terjadi tadi? Kenapa punggungku terasa seperti ditusuk benda tajam? Xiao Bai berdiri dengan mengantuk, sambil melihat sekelilingnya dengan bingung. Tampaknya ia tidak ingat sama sekali tentang kekesalannya saat ia bangun tadi. Tidak apa-apa, tolong beri aku darah. Lin Haotian tertawa datar dan berkata terus terang. Apa, pertumpahan darah? Mendengar kata-kata Lin Haotian, Xiao Bai tiba-tiba terkejut, dan wajah kecilnya penuh kebingungan. Bos berencana untuk berlatih sejenis seni bela diri latihan fisik yang disebut transformasi binatang kera. Lin Haotian tidak menyembunyikannya, dan tersenyum malu, tetapi prasyaratnya adalah menyerap esensi dan darah binatang kera dan menggunakannya untuk diri sendiri. Haha, jadi, kamu tahu. Melihat senyum Lin Haotian yang tidak berbahaya, Xiao Bai mengangguk dengan heran. Namun, sebagai binatang spiritual, IQ Xiao Bai tidak rendah. Segera ia berubah pikiran dan berpikir bahwa hanya dengan menyerap esensi dan darah kera dan binatang buas ia dapat berlatih, maka bukankah ia harus mengambil darahnya setiap hari di masa depan? Memikirkan hal ini, Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, menatap Lin Haotian dengan mata aneh, memiliki gagasan untuk melawan. Jangan khawatir, bos tidak akan menyakitimu. Seolah-olah dia bisa melihat pikiran Xiao Bai, Lin Haotian tersenyum tipis. Untuk seni bela diri semacam ini, kamu hanya perlu menyerap esensi dan darah binatang kera sekali untuk membuka ambang batas untuk berlatih latihan. Anda tidak akan membutuhkannya di masa mendatang. Mendengar penjelasan Lin Haotian, Xiao Bai diam-diam menghela napas lega, lalu menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam, dan mengangguk oke. Kemudian, Lin Haotian mengeluarkan botol kecil dan belati lalu menyerahkannya kepada Xiao Bai. Jangan terlalu banyak, beberapa tetes saja sudah cukup. Lin Haotian menjelaskan. Dia tahu bahwa, baik itu hewan atau manusia, saripati darah adalah saripati terpenting dalam badan dan berhubungan dengan rentang hidup. Jika saripati darah dikonsumsi terlalu banyak, rentang hidup pasti akan berkurang.
Inilah sebabnya mengapa Xiaobai bereaksi begitu kuat ketika dia mendengar tentang mengekstraksi saripati darah tadi. Oleh karena itu, berlatih seni bela diri itu penting, tetapi Xiaobai sekarang mengikutinya, dan begitu setia sehingga Lin Haotian telah menganggapnya sebagai rekan. Selanjutnya, Xiaobai sama sekali tidak ragu-ragu. Dia meraih belati dan langsung memotong lengannya. Seketika, darah merah merembes keluar dari lukaannya. Namun, darah ini hanyalah darah biasa. Dengan kendali Xiaobai, 5 tetes saripati darah merah keemasan mengembun dalam darah merah, dan semuanya dimasukkan ke dalam botol kecil. Melihat ini, Lin Haotian cukup malu dan hendak mengeluarkan perban untuk membalut Xiaobai. Namun, adegan berikutnya sedikit mengejutkannya. Karena Lin Haotian menemukan bahwa luka di lengan Xiaobai sembuh dengan lambat karena daging dan darahnya bergerak. Melihat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Haotian. Aku tidak menyangka kalau kera unicorn benar-benar memiliki kemampuan pemulihan yang ajaib. Jika aku juga dapat memiliki kemampuan ini setelah memurnikan saripati dan darahku, lalu menambahkan badan naga yang mengaktifkan jiwa naga, niscaya itu akan menjadi lebih kuat. Sambil berpikir, Lin Haotian mengambil botol kecil itu dan menatap darah kera naga berwarna merah keemasan di dalamnya. Ia menemukan bahwa saripati dan darah ini tampaknya memiliki vitalitas, menggeliat dan berubah secara tidak teratur, dan samar-samar memancarkan aura ganas dari darah binatang buas kuno. Kemudian, Lin Haotian dengan tegas menyedot semua darah dalam botol ke dalam mulutnya. Ledakan! Saat esensi dan darah kera naga memasuki badannya, hampir seketika, gelombang energi yang sangat dahsyat meledak dalam badan Lin Haotian. Pupil mata Lin Haotian yang awalnya berwarna abu-abu, seketika berubah menjadi merah tua. Suasana hatiku pun ikut terpengaruh karenanya, menjadi sangat mudah tersinggung, seakan-akan aku ingin berkelahi dengan orang lain setiap saat. Esensi darah yang sangat ganas. Hati Lin Haotian bergetar hebat, dia pun segera mengerahkan kekuatan spiritual dari 3 pembuluh darah spiritual di badannya, mengepung semua saripati darah kera naga bagaikan gelombang pasang. Swiss, Swiss, Swiss. Lin Haotian mengendalikan seluruh kekuatan spiritualnya sesuai dengan mentalitas transformasi kera binatang, mengalirkan esensi dan darah kera naga bagaikan air pasang. Langkah pertama adalah memurnikan semua kekerasan yang terkandung dalam esensi dan darah. Kemudian langkah kedua adalah mengintegrasikannya ke dalam garis keturunan seseorang tanpa penolakan. Dalam proses disiram oleh sejumlah besar kekuatan spiritual, esensi dan darah kera naga tiba-tiba menjadi seperti dituangkan minyak tanah, memancarkan semburan kabut putih. Kabut putih ini tidak disebabkan oleh kerusakan pada esensi dan darah, tetapi oleh kekuatan spiritual yang langsung menguap selama konflik. Meskipun efeknya tidak kentara, Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kekerasan dalam darah kera naga telah sedikit melemah. Kecepatan yang lambat setidaknya memberi Lin Haotian kepercayaan diri untuk melanjutkan. Di asrama, Lin Haotian duduk bersila di tempat tidur, setenang seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Namun, ketenangan ini hanya di permukaan saja. Di dalam badannya, pertempuran yang sangat dahsyat sedang terjadi. Lin Haotian memusatkan perhatiannya dan memobilisasi energi dari 3 urat spiritual, yang semuanya keluar untuk terus memurnikan esensi dan darah kera naga. Prosesnya agak di luar ekspektasi Lin Haotian dan berjalan sangat lancar. Namun, meski begitu, Lin Haotian segera menemukannya. Energi spiritual di 3 urat spiritual telah menunjukkan tanda-tanda habis karena pemurnian dan konsumsi yang gila ini. Melihat bahwa dia baru dalam tahap akhir penyempurnaan saripati darah kera naga, Lin Haotian tentu saja tidak berniat menyerah di tengah jalan. Dia buru-buru mengeluarkan lebih dari 100 batu lingyang dari cincin penyimpanan. Untungnya, kali ini kami menjarah kekayaan yang sengji, termasuk ratusan batu lingyang. Nilainya jutaan. Awalnya, hal itu diperuntukkan untuk penggunaan di masa depan dalam meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi pada saat ini, memurnikan saripati dan darah kera naga sangatlah mendesak. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi pada saat ini, Lin Haotian mengulurkan tangannya, energi spiritual melonjak di antara telapak tangannya, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang dahsyat meledak. Dia tiba-tiba mengekstraksi semua kekuatan spiritual dari batu lingyang dan menghisapnya ke dalam dantiannya seperti sungai yang deras. Dengan bantuan sejumlah besar energi spiritual,
esensi dan darah kera naga yang ditekan di laut titik akupuntur dan Tian langsung tenggelam di dalamnya. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritualnya menghilang, dan esensi darah kera naga tidak lagi memiliki aura yang sangat menjijikkan dan kejam. Samar-samar, secercah cahaya keemasan terpancar dari gumpalan darah itu. Dari segi kilaunya, ia terlihat sangat hangat dan dipenuhi dengan kekuatan garis keturunan yang kuat dari zaman kuno. Kesuksesan. Lin Haotian tertegun sejenak, kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan bantuan batu Lingyang, dia akhirnya berhasil memurnikan aura kekerasan yang terkandung dalam darah kera naga. Setelah menyelesaikan langkah ini, langkah berikutnya adalah langkah paling krusial dalam mempraktikkan transformasi kera, yaitu untuk menyerap darah yang meleleh. Hanya dengan membiarkan saripati dan darah kera naga menyatu dengan darah dalam badan, maka kesadaran bersama dapat terbentuk. Dalam hal tersebut, saat keterampilan tersebut dilatih, kekuatan darah sejati dari saripati dan darah kera naga dapat dimobilisasi. Di bawah pengaruh darah dan dikombinasikan dengan rahasia seni bela diri, badan Lin Haotian dapat mencapai kemampuan transformasi binatang dari dalam keluar. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian menekan emosinya dan mengarahkan pikirannya kembali ke titik akupuntur dan Tian di badannya. Namun, saya melihat bola saripati darah kera naga itu diam-diam melayang di dalam dantian, menggeliat perlahan seakan-akan ada kehidupan di dalamnya, dan memancarkan kilau yang hangat. Dia tidak lagi mudah tersinggung dan kasar seperti sebelumnya, dan tidak lagi melawan kendali Lin Haotian. Oleh karena itu, Lin Haotian hanya menggerakkan pikirannya sedikit, dan saripati darah kera naga segera mengalir keluar dari dantiannya dengan patuh, langsung terbagi menjadi benang-benang darah yang tak terhitung jumlahnya, yang bergabung ke dalam pembuluh darah Lin Haotian dan meresap sedikit demi sedikit. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, saat saripati darah kera naga menyatu dengan darah Lin Haotian, ia menyatu dengan darah Lin Haotian hampir tanpa halangan. Saat fusi berhasil, Lin Haotian segera mengikuti teknik transformasi kera dan diam-diam mengedarkan kekuatan spiritual di badannya. Segera setelah itu, Lin Haotian dapat dengan jelas merasakan bahwa otot-otot di seluruh badannya, seolah-olah kapas mengembang, tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meridian di bawah kulit mengandung kekuatan dahsyat, terlihat seperti deretan naga melingkar, melonjak liar dan dipenuhi dengan rasa kekuatan yang luar biasa dahsyat. Pada saat yang sama, kecuali pupil mata Lin Haotian yang masih menunjukkan pusaran air berwarna abu-abu putih, sisanya berubah menjadi merah tua. Sepasang taring tajam juga mencuat dari sudut mulutnya. Di dahi, saat daging dan darah menggeliat, sebuah tanduk perlahan muncul dengan sensasi kesemutan. Tanduk ini merupakan ciri khas kera unicorn. Itu ditutupi dengan rune, seolah terbentuk secara alami, dan mengandung fluktuasi energi yang mengerikan. Dengan bantuan penglihatan Sibao, Lin Haotian dengan jelas melihat perubahan pada penampilan badannya dan diam-diam terkejut. Merasakan kekuatan yang melimpah di badannya, Lin Haotian mengepalkan tinjunya. Peningkatan kekuatan ini setara dengan bentuk transformasi naga dengan memanggil kekuatan jiwa naga. Kera naga dan klan naga, dua binatang buas purba paling maju di dunia hewan, memiliki garis keturunan yang terhubung oleh asal-usul yang sama. Oleh karena itu, bahkan jika kekuatan jiwa naga diaktifkan, dikombinasikan dengan esensi dan darah kera naga yang kini telah terintegrasi ke dalam badan, efek yang lebih harmonis dapat dicapai. Sambil berpikir dalam benaknya, Lin Haotian, dengan sikap eksperimental, mengaktifkan jiwa naga dari pedang pemakan naga. Ledakan. Dalam sekejap, energi gelap yang amat dahsyat menyerbu badan Lin Haotian bak air pasang. Otot-otot di badan Lin Haotian membengkak lagi, seolah-olah disuntik dengan expander, menonjol keluar satu persatu. Dentur. Segera setelah itu, suara halus datang dari otot dan tulang Lin Haotian. Badannya yang sudah kuat karena transformasi kera, menjadi lebih tinggi dan kuat. Pada saat yang sama, kulitnya bergetar cepat dan sisik naga hitam muncul. Namun kali ini tidak terbatas pada lengan saja, melainkan meliputi seluruh badan. Patah. Ekor yang ditutupi sisik hitam tiba-tiba muncul dari ujung tulang belakang Lin Haotian. Ekor naga itu seperti cambuk baja panjang, dengan kilau dingin, keras, dan gelap. Memang sudah banyak ditingkatkan. Setelah mengalaminya, transformasi baru ini benar-benar mengejutkan Lin Haotian. Jelas saja dia tidak menyangka kalau transformasi dari kera menjadi naga akan sangat cocok dengan badannya.
Ekspresi itu bagaikan makhluk humanoid dari zaman kuno. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini hanya seorang pendekar level 3, dengan badan buasnya yang merupakan gabungan dua transformasi, dia yakin bisa bertarung langsung melawan pendekar level 5 sekalipun. Ledakan. Lin Haotian berdiri dan mengeluarkan pedang besi dari cincin penyimpanan. Telapak tangan yang bersisik itu mencengkeram pedang dan mulai memutarnya. Hanya terdengar bunyi klik, dan bila pedang bergesekan dengan sisik-sisik itu, menimbulkan sedikit percikan api, namun tidak sampai melukai telapak tangan sedikit pun. Dan pedang besi itu dipelintir menjadi bentuk lilitan oleh putaran kuat Lin Haotian. Dentang. Lin Haotian melemparkan pedang besi itu ke tanah, tampak sedikit puas. Transformasi dalam keadaan ini dapat memberikan efek demikian bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritual. Baik itu kekuatan maupun pertahanan, senjata biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Bos, kamu telah menjadi begitu kuat. Di sampingnya, Xiao Bai menatap Lin Haotian dengan mata berbinar. Mungkin karena hubungan darah, untuk pertama kalinya ia merasakan keakraban dengan Lin Haotian. Terutama tanduk di dahinya, yang memberi Xiao Bai ilusi bahwa Lin Haotian dan dia adalah jenis yang sama. Jika kamu tidak kuat, darahmu akan terbuang sia-sia. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Xiao Bai, terima kasih banyak. Xiao Bai menyeringai dan berkata, selama bos membutuhkanku, apapun baik-baik saja. Mendengar ini, Lin Haotian merasa sangat emosional. Xiao Bai masih anak kecil dan memiliki pikiran yang murni. Jika ia tumbuh dan mencapai usia dewasa, mengingat kondisi perkembangannya, kera unicorn pasti akan menjadi semakin ganas dan kejam. Aku tidak tahu apakah Xiao Bai masih bersedia mengikutiku dan mempertahankan kemitraan yang sama seperti sekarang ketika dia menjadi kuat di masa depan. Meskipun dipelihara sebagai hewan peliharaan sistem, tidak ada masalah dengan kesetiaannya. Namun setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, Lin Haotian telah menjalin kemitraan dengan Xiao Bai. Jika Anda menjadikannya sebagai hewan peliharaan, sistem pasti akan mengacaknya ulang dan memberinya kemampuan untuk berevolusi. Selama Lin Haotian memiliki cukup uang, dia akan dapat berkembang dengan cepat. Namun ada pula efek samping yang paling fatal, yaitu Xiao Bai akan kehilangan kesadaran independennya dan menjadi seperti boneka berjalan, hanya mendengarkan perintah Lin Haotian. Aku tak dapat lagi bersikap riang dan aktif seperti sekarang, bahkan tidak dapat mempunyai cara berpikirku sendiri. Untuk menerima binatang spiritual tingkat atas seperti Xiao Bai, biayanya setidaknya 100 juta. Aku akan mempertimbangkannya saat aku punya uang di masa depan. Setelah berubah pikiran, Lin Haotian untuk sementara waktu melupakan ide menjadikan Xiao Bai sebagai hewan peliharaan sistem. Terlebih lagi, hanya untuk menampung binatang khusus seperti Xiao Bai, yang berada pada tingkat binatang spiritual, akan menelan biaya 100 juta yuan. Jika Anda memilih untuk berevolusi, bukankah biayanya akan lebih besar? Lin Haotian juga memiliki sikap konservatif terhadap hal ini. Daripada melakukan ini, lebih baik membiarkan Xiao Bai tumbuh dengan bebas. Gratis dan Anda mendapatkan hewan peliharaan yang setia. Dari sudut pandang manfaat, Lin Haotian merasa lebih hemat biaya. Sudah fajar lagi. Lin Haotian melihat keluar jendela. Malam telah memudar dan cahaya putih kabur mulai muncul. Malam itu, Lin Haotian merasa ada banyak hal yang terjadi. Perceraian, pesta barbeque, pertemuan dengan sang putri, pembunuhan yang senji, dan pemurnian saripati darah Keranaga. Begitu banyak hal yang tercapai dalam semalam. Untungnya, ketika begitu banyak hal yang berantakan disatukan, hasilnya tidak menjadi rumit. Sebaliknya, segala sesuatunya dilakukan secara tertib dan diselesaikan secara bertahap. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mengenai hal ini. Sejak ia memperoleh sistem evolusi hewan tingkat dewa, hidupnya jelas menjadi jauh lebih memuaskan. Tidak seperti dulu lagi, tidak berbuat apa-apa dan tidak melihat harapan untuk masa depan. Segera, Lin Haotian mengeluarkan catatan transmisi suara. Ini adalah sesuatu yang pernah diberikan Ziye kepadanya sebelumnya, dan itu bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Lin Haotian menggelengkan kepalanya. Meskipun benda ini cukup unik, fungsinya jauh lebih rendah daripada telepon seluler di kehidupan sebelumnya. Kemudian, Lin Haotian mengerahkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam catatan transmisi suara di tangannya. Seketika, catatan transmisi suara langsung menyala,
dan Lin Haotian berkata pada dirinya sendiri, mangsanya sudah mati, dan misiku tercapai. Pada saat ini, dari pintu belakang rumah Zhu, seorang wanita berpakaian ungu bergegas keluar seperti hantu, dengan gerakan lincah. Wanita ini, dengan wajah dingin dan cantik, adalah atasan Lin Haotian di organisasi Minghe, Ziye. Dia baru saja melaksanakan misi untuk membunuh pejabat tingkat 4 dari Kementerian Personalia. Nama keluarganya adalah Zhu. Nyonya Zhu, yang menggunakan prajurit pertahanan kota untuk mencegat Lin Haotian di pintu masuk ibu kota kekaisaran beberapa hari yang lalu, adalah istri pejabat dari Kementerian Personalia ini. Setelah penyelidikan oleh personel intelijen yang diorganisir oleh Minghe, ditemukan bahwa Zhu terlibat dalam konspirasi dan pengkhianatan dengan Yang Sengji, tetapi tidak ada cukup bukti untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, Raja Yan mengerahkan kekuatan rahasia Minghe, mengeluarkan perintah kematian, dan Ziye mengambil alih tugas tersebut. Misi malam ini berjalan lancar, dan saat pembunuhan berlangsung, Nyonya Zhu yang sedang tidur di ranjang yang sama tiba-tiba terbangun. Sebelum dia sempat berteriak, Ziye memotong tenggorokannya. Aduh! Pada saat ini, sebuah catatan transmisi suara tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan Ziye. Seketika, catatan transmisi suara itu bersinar, melayang di depannya dan mulai menyala. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh terdengar di benak Ziye. Mangsanya sudah mati, dan misiku tercapai. Ketika Ziye mendengar berita dari Lin Haotian, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Tanpa diduga, Lin Haotian baru saja memasuki Akademi Tianyan dan telah menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari 2 hari. Efisiensi ini sungguh mengejutkan. Ziye tahu betul bahwa Yang Sengji adalah orang yang sangat licik dan cerdas, serta pandai menggunakan berbagai trik untuk membingungkan personel intelijen. Dalam beberapa tahun terakhir, 2 anggota dunia bawah telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh pihak lain saat mencoba melakukan pembunuhan, dan meninggal dengan menyedihkan. Selain itu, Yang Sengji jarang meninggalkan Akademi Tianyan kecuali ada kegiatan khusus, membuatnya semakin sulit untuk membunuhnya. Karena di Akademi Tianyan, ada banyak instruktur utama dan tim penegak hukum yang kuat. Ada pula Master Istana Ying Yuanzi, dan orang suci pedang buta, Mo Lao, yang kekuatannya tak terduga. Dengan susunan seperti ini, akan sangat sulit untuk menyelinap ke Akademi Tianyan dan melakukan pembunuhan. Lagi pula, dibutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk melatih setiap anggota organisasi Minghe. Bagi Raja Yan, kematian salah satu dari mereka sama saja dengan kehilangan pasukan. Itulah sebabnya, pada akhirnya, hanya satu pendatang baru yang dapat dipilih untuk pergi ke Akademi Tianyan guna mengikuti ujian, dan kebetulan Lin Haotian mengambil alih tugas penilaian itu pada saat itu. Namun, yang tidak disangkanya adalah Lin Haotian, si pembunuh pemula, benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Situasi ini sungguh tidak dapat dipercaya. Untuk memastikan keaslian misi, Anda harus menunjukkan token yang terkait dengan Yang Sengji. Kita akan bertemu di restoran Pavilion Jinhai di ibu kota kekaisaran malam ini. Ziye bingung dan mengulurkan tangan untuk mengambil jimat transmisi suara. Saat suaranya melemah, nada transmisi suara pun ikut terbakar. Akademi Tianyan, area asrama mahasiswa baru tahun pertama, asrama nomor 008. Di asrama, Lin Haotian melihat catatan transmisi suara yang menyala di depannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Mengenai kenang-kenangan Yang Sengji, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, karena dia secara alami tahu bahwa Ziye akan mengajukan permintaan seperti itu. Kepala pasti jauh lebih jernih daripada tanda apapun. Sepertinya malam ini, aku bisa resmi menjadi anggota dunia bawah. Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan mulai memikirkan pertemuan malam ini. Masalah kenaikan gaji perlu dibahas. Sekarang, dia memelihara 5 hewan peliharaan sendirian. Jangan bicara tentang Xiaobei untuk saat ini. Akan tetapi, harga masing-masing Fire Scarlet Tiger, Shibao, Kung Fu Fly dan Wolf Spider sangatlah tinggi. Misalnya, Kung Fu Fly dan Wolf Spider, kekuatan utama pembunuh, sekarang berada dalam peningkatan level Raja A level. Untuk meningkatkan ke level S, diperlukan 100 juta tael. Jumlah uang sebesar itu cukup untuk membuatnya jatuh miskin dalam sekejap. Bos di balik organisasi Minghe adalah kaisar dari dinasti Yan Agung, yang memiliki kekayaan besar. Kalau kelak dia harus menerima tugas sesulit itu lagi,
Meski harus mengeluarkan biaya puluhan juta lebih, mungkin itu hanya setetes air dalam lautan bagi Raja Yan. Sambil berpikir, Lin Haotian berganti pakaian bersih, mandi sederhana, dan berjalan keluar asrama. Kelas taktik hari ini masih berlangsung di Aula Seni Bela Diri. Lin Haotian telah memilih gerakan langkah naga, dikombinasikan dengan teknik pedang 9 jimat yang saat ini dimilikinya, serta seni bela diri pecahan Devouring the Stars yang belum ia latih. Itu lebih dari cukup. Jadi hari ini, Lin Haotian tidak ingin pergi ke Aula Seni Bela Diri, dan berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kelas sihir bersama Qin Yu. Akhir-akhir ini, dia telah mengembangkan kekuatan spiritualnya, tetapi sihirnya mengalami stagnasi. Dia harus menyerap beberapa pengetahuan tentang mantra rune. Saya tidak tahu apakah instruktur kelas sihir akan bersedia mengizinkan siswa dari kelas lain seperti saya untuk belajar di sana. Ketika saya keluar dari asrama dan melihat Qin Yu duduk di meja makan di aula luar, menikmati sarapan lezat. Lin Haotian sedikit terkejut. Orang ini biasanya malas, tetapi dia bangun cukup pagi. Apakah kamu benar-benar pekerja keras? Sebuah meja berisi makanan lezat juga disiapkan, yang dianggap sangat mewah untuk sarapan sebesar ini. Pada saat ini, Raimon juga berjalan keluar asrama, dengan pusaka keluarganya, Cloud Pierre Qingbo, masih terikat di punggungnya. Dalam mengejar keadaan kesatuan antara manusia dan busur, Lin Haotian bahkan menduga bahwa orang ini akan membawa busur di punggungnya saat mandi atau tidur. Kau datang di waktu yang tepat. Datanglah dan bantu aku memakannya. Qin Yu menyapa mereka dengan tergesa-gesa sambil menggigit sepotong ayam goreng ketika dia melihat Lin Haotian dan yang lainnya keluar. Kamu pergi membeli sarapan pagi-pagi sekali. Lin Haotian berjalan ke meja dan duduk, bertanya dengan rasa ingin tahu. Lelucon apa ini? Aku Tuan Qin, dan aku masih harus membeli sarapanku sendiri. Qin Yu berkata dengan puas, beberapa teman sekelas perempuan yang kutemui di kelas sihir kemarin membelikannya untukku pagi ini. Mendengar ini, mata Raimon berbinar dan dia menatap Qin Yu dengan kagum. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata pujian apapun. Karena saat ini mulut Raimon hampir tak bisa berhenti, dan ia terus menggigit makanan lezat di atas meja. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak menyangka orang ini begitu pandai mendekati gadis. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan latar belakang Qin Yu sebagai jenderal, sekalipun dia tidak bergerak, pasti banyak wanita yang akan mendekatinya. Seketika, Lin Haotian tentu saja tidak ragu untuk mulai menikmati sarapannya, dan dengan santai mengambil 2 piring daging hewan dan meletakkannya di bawah meja. Si kera putih kecil dan si bau langsung menerkam kegirangan di bawah meja dan makan dengan lahap. Mulai sekarang, dengan Qin Yu di asrama, sarapan mereka bisa dikatakan lezat dan praktis. Qin Yu, aku akan pergi bersamamu ke kelas sihir di Istana Ling Miao nanti, oke? Lin Haotian mengambil sepotong kue dan bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Raimon terkejut, Saudara Hao, Anda tidak pergi ke aula seni bela diri hari ini. Baiklah, aku sudah memilih seni bela diri yang cocok kemarin, jadi tidak perlu hari ini. Lin Haotian mengangguk dan tersenyum tipis, jadi aku ingin pergi ke aula Ling Miao untuk melihat apakah aku bisa mempelajari beberapa pengetahuan bela diri tentang mantra rune. Qin Yu berkata dengan mudah, itu mudah saja. Guru cantik di kelas kita cukup mengenalku. Tidak akan jadi masalah untuk membawamu ke sana. Melihat Qin Yu menepuk dadanya untuk membuat janji, Lin Haotian percaya pada kemampuan Qin Yu dan tersenyum, terima kasih banyak. Kita semua berteman, akan canggung jika mengucapkan terima kasih. Qin Yu melambaikan tangannya, di masa depan, saudara-saudara, jangan melakukan hal-hal sopan seperti ini. Lin Haotian tersenyum tipis dan mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dapat dilihat bahwa Qin Yu telah menganggapnya sebagai teman sejati. Setelah itu, semua orang makan dan minum sepuasnya dan berjalan keluar dari asrama 008 bersama-sama. Aula Ling Miao terletak di sisi barat kampus kelas 1. Raimon, terserah padamu untuk meminta cuti dari Profesor Wu. Setelah memberi instruksi pada Raimon, Lin Haotian mengikuti Qin Yu dan berjalan menuju Istana Ling Miao. Harus dikatakan bahwa Qin Yu sangat populer di kalangan wanita. Kebanyakan gadis dari kelas sihir yang ditemuinya sepanjang jalan menyambutnya. Tentu saja, melihat Lin Haotian, seorang tokoh terkemuka di kelas mahasiswa baru, gadis-gadis itu akan meliriknya dari waktu ke waktu dan berdiskusi dengan nada rendah dan penuh rasa ingin tahu.
Lihat, sepertinya Lin Haotian akan pergi ke istana Ling Miao bersama Qin Yu. Apakah dia juga berlatih sihir? Tidak mungkin, ujian dan penilaian dalam 2 hari terakhir ini hanya menguji kekuatan spiritual. Kamu tidak mengerti ini, bakat kultivasi yang paling utama adalah kultivasi ganda alami dari pertarungan dan sihir. Apa? Kultivasi ganda pertarungan dan sihir. Luar biasa. Sepanjang jalan, saat diskusi berlanjut, fokus para wanita tidak lagi pada Qin Yu, melainkan beralih ke Lin Haotian. Bagaimanapun juga, gelar bakat kultivasi tertinggi terlalu cemerlang di dunia bela diri. Mendengar suara terkejut dari banyak wanita, Lin Haotian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak ada yang perlu dibanggakan atau dibanggakan. Karena satu-satunya manfaat dari bakat ini adalah kecepatan penyerapan energi spiritual langit dan bumi yang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Tetapi dia mulai belajar seni bela diri sangat terlambat, dan kultivasinya sendiri tidak memiliki kelebihan yang menonjol. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, aku hanya setara dengan orang-orang yang seusia itu, dan kultivasiku bahkan sedikit lebih rendah dari mereka. Misalnya, Qin Yu sekarang adalah penyihir tingkat keempat. Tapi Lin Haotian hanya penyihir tingkat kedua. Jika mereka hanya bertarung dalam sihir, dia tidak akan menjadi lawan Qin Yu. Jika Anda menggunakan kekuatan spiritual, itu masalah lain. Lin Haotian, karena kamu ingin pergi ke kelas sihir bersamaku, ada satu hal yang harus kamu persiapkan secara mental. Saat mereka berjalan, Qin Yu tiba-tiba berhenti tersenyum dan mengingatkan. Ada apa? Lin Haotian cukup bingung dengan kata-kata Qin Yu. Karena mantan istrimu, Zhao Linger, sekelas denganku. Saat Qin Yu berbicara, dia melirik Lin Haotian dan berkata, jika kamu tidak ingin menemuinya, aku bisa meminta instruktur untuk mengatur agar dia menghadiri kelas di kelas lain. Dan, dengan bakat yang Anda miliki, saya yakin instruktur manapun akan sangat menyambut Anda. Mendengar ini, Lin Haotian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak ada hubungannya lagi dengannya, tidak perlu repot-repot. Menurutnya, hanya menghadapinya dapat dianggap akhir yang sesungguhnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah mampu melewati rintangan ini. Lagi pula, sebenarnya dia tidak punya sedikit pun rasa tidak suka pada Zhao Linger. Yang dipedulikan Lin Haotian hanyalah apa yang disebut identitas menantu. Itu adalah identitas tanpa martabat bagi seorang pria. Begitu saja, di bawah bimbingan Qin Yu, Lin Haotian akhirnya tiba di istana Ling Miao. Dibandingkan dengan Aula Xuanwu, gaya arsitektur aula ini lebih indah, bagaikan warna-warna di alam, penuh warna dan cerah. Dinding luar kuil diukir dengan totem rune 9 warna berbeda. Ia berhubungan dengan 9 unsur alamiah langit dan bumi, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Dengan bantuan penglihatan 4 harta karun, Lin Haotian menatap rune di dinding kuil dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ini adalah rune paling besar dan misterius yang pernah dilihatnya sejak ia mulai berlatih bela diri. Hampir 70% prajurit yang mempraktikkan sihir adalah wanita. Oleh karena itu, saat ini, kebanyakan pelajar yang lalu lalang di sini adalah wanita-wanita yang berbadan anggun, dan udaranya harum. Tidak heran Qin Yu yang berasal dari Istana Jenderal, mengambil jalan yang tidak konvensional dan memilih jalur bela diri seorang penyihir. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Lin Haotian menganggap kekuatan tempur penyihir itu lemah. Sebaliknya, jika sang warrior tidak bisa mendekati sang mage yang levelnya sama, dia pasti akan dipukuli sampai tidak bisa bernapas. Terlebih lagi, di medan perang, kemampuan yang ditunjukkan oleh penyihir bahkan lebih signifikan. Terutama saat dua pasukan sedang bertempur satu sama lain, perang semacam itu melibatkan banyak orang dalam skala besar. Mantra dengan jangkauan serangan yang luas sudah pasti akan menimbulkan banyak korban. Aku ada di ruang 7 kelas sihir. Kursi di sebelahku sudah dipesan. Saat kau masuk, carilah satu untuk dirimu sendiri. Qin Yu tampaknya memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya dan menyapanya terlebih dahulu. Lin Haotian mengangguk acuh tak acuh, sampai dia masuk ke kelas dan melihat kursi di sekitar Qin Yu dikelilingi oleh banyak wanita cantik, dia tiba-tiba menyadarinya. Sebagai tanggapan, Lin Haotian tertawa diam-diam, tetapi tidak peduli sama sekali. Sekarang, semua pikirannya terfokus pada menghasilkan uang dan berlatih seni bela diri.
Aku tidak terlalu memikirkan hubungan antara pria dan wanita, aku biarkan saja mengalir begitu saja. Tentu saja, alangkah hebatnya jika Anda bisa mendapatkan sedikit keberuntungan sesekali. Lagi pula, Lin Haotian sekarang berada pada usia yang penuh semangat dan memiliki kebutuhan fisiologis yang sangat kuat. Itu hanya pengalihan energi sementara. Mungkin kami datang lebih awal, jadi masih banyak kursi kosong di kelas. Untuk menghindari duduk di kursi yang telah disediakan untuk orang lain, Lin Haotian berjalan langsung ke baris terakhir dan duduk di kursi kosong. Tanpa dia sadari, posisi yang dipilihnya ternyata berada tepat di sebelah Zhao Linger. Begitu saja, saat jam pelajaran semakin dekat, hampir semua siswa di ruang 7 hadir. Dan Zhao Linger akhirnya masuk ke kelas pada saat ini. Hah, kenapa dia ada di sini juga? Saat melihat Lin Haotian, secercah keterkejutan melintas di mata indah Zhao Linger. Mengira itu hanya ilusinya, dia melihat dengan saksama dan melihat wajah yang cerah, sepasang pupil abu-abu, dan rambut hitam menyegarkan berukuran sedang. Itu tidak diragukan lagi adalah Lin Haotian sendiri. Ketika dia melihat Lin Haotian benar-benar duduk di samping kursinya, tatapan mata Zhao Linger menjadi jelas rumit. Bagaimanapun, mereka berdua baru saja bercerai tadi malam. Lin Haotian muncul di sini saat ini, apa maksudnya? Apakah Anda menyesalinya dan ingin kembali bersama? Pikiran Zhao Linger mulai mengembara, dan dia ragu-ragu apakah akan mendekat dan duduk. Meskipun dia telah bercerai dengan Lin Haotian, dia masih memiliki sifat pendiam yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita kaya. Tidak ada kursi tersisa. Zhao Linger melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua kursi di ruangan itu penuh kecuali yang asli. Pada saat ini, Lin Haotian juga memperhatikan kehadiran Zhao Linger. Namun, Lin Haotian tetap tenang dan kalem dalam sikapnya. Dibandingkan dengan ekspresi Zhao Linger yang sedikit malu, dia terlihat lebih tenang dan percaya diri. Zhao Linger menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun, lalu dia melangkah maju dan berjalan lurus ke arah Lin Haotian. Bisa dikatakan bahwa kedua orang ini memang ditakdirkan untuk bersama, atau mereka menarik. Melihat pemandangan ini, Qin Yu tersenyum di wajahnya. Ekspresi menjilatnya seolah-olah menunjukkan bahwa ia hanya sedang menonton pertunjukan. Silakan beri jalan sebentar, Zhao Linger berkata dengan suara ringan saat dia mendekat. Tempat duduknya adalah tempat duduk bagian dalam, jadi dia harus berputar mengelilingi Lin Haotian. Lin Haotian mengerti dan segera menarik kakinya, berdiri, dan memberi ruang yang lebih luas. Ketika dia melewati Lin Haotian dan melakukan kontak fisik kecil dengannya, hati Zhao Linger sedikit tergerak. Wangi badan yang tak asing tercium dari sela-sela hidungnya. Meskipun Lin Haotian tenang saat ini, dia masih merasa sedikit aneh. Mereka berdua pernah tidur di rumah yang sama. Sekarang, mereka telah berpisah sepenuhnya. Pada saat ini, Lin Haotian dan Zhao Linger seperti orang asing yang paling akrab. Kami saling mengenal dengan baik. Seketika itu juga mereka berdua duduk dengan jarak sedekat mungkin satu sama lain, hampir bersamaan. Mengapa kamu di sini? Zhao Linger menundukkan kepalanya sedikit dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Haotian berkata dengan tenang, jika kamu tertarik, datanglah dan pelajari beberapa pengetahuan sihir. Oh, Zhao Linger mengangguk pelan, sekilas kesedihan terpancar di matanya yang indah, lalu dia terdiam. Ternyata, dia tidak datang untuk dirinya sendiri. Zhao Linger tiba-tiba terkejut dengan pemikiran ini. Apa yang salah dengan saya? Dia tiba-tiba terkejut. Di masa lalu, alasan mengapa keluarga mengatur pernikahan dan memilih menikah dengan keluarga Lin Haotian hanyalah karena Zhao Linger belum menemukan pria yang benar-benar dicintainya. Oleh karena itu, demi kebaikan keluarga Zhao, dia harus puas dengan pilihan kedua dan memilih Lin Haotian yang buta. Setidaknya pada malam pernikahan atau pernikahan berikutnya, Anda tidak akan kehilangan keperawanan Anda. Sejak dia menerima kuota penerimaan dari Akademi Tianyan, dia pikir dia akhirnya bisa bebas. Dia juga mencoba menggunakan kata-kata yang memalukan untuk memaksa Lin Haotian membubarkan hubungan pernikahan mereka. Tanpa dia sadari, saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama akhir-akhir ini, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah mengembangkan beberapa perasaan aneh terhadap Lin Haotian tanpa dia ketahui sejak kapan. Perasaan itu benar-benar meledak di hati Zhao Linger ketika Lin Haotian menyebutkan perceraian tadi malam. Di sampingnya, Lin Haotian duduk dengan tenang, tidak mencoba menebak pikiran batin Zhao Linger.
Dia hanya tahu bahwa tujuan datang ke sini hari ini adalah untuk menyerap lebih banyak pengetahuan tentang mantra dan rune. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda dapat menemukan cara untuk menyembuhkan mata Anda sendiri. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Inilah pengalaman yang diperoleh Lin Haotian setelah menjalani 2 kehidupan sebagai manusia. Pada saat ini, dia melihat seorang wanita muda yang dewasa dan cantik berjalan memasuki kelas. Wanita cantik ini memiliki rambut hitam panjang dan badan montok, memancarkan aura dewasa dan menggoda. Instruktur lain yang bertanggung jawab atas penilaian bersama Wu Qi kemarin, bernama Qi Yuyun. Begitu dia masuk, Qi Yuyun melirik sekilas dan langsung melihat Lin Haotian duduk di barisan belakang. Guru Qi Yuyun cukup terkejut bahwa Lin Haotian datang tanpa mendaftar terlebih dahulu. Lin Haotian, apakah kamu datang ke tempat yang salah? Qi Yuyun bertanya tanpa bersikap kasar. Sebaliknya, ada sedikit senyum di wajahnya. Dimanapun mereka berada, mentor selalu menyukai siswa yang berbakat, dan begitu pula dia. Lin Haotian memiliki bakat luar biasa dalam berkultivasi. Selama kemampuan pemahamannya berada pada level normal, pencapaiannya dalam mantra dan rune pasti akan jauh melampaui rekan-rekannya. Akhir-akhir ini aku tertarik dengan sulap, jadi aku ingin datang ke sini untuk mengikuti beberapa kelas. Jika Profesor Qiu tidak setuju, saya akan segera pergi dan tidak akan mengganggu kelas normal Anda. Lin Haotian berdiri. Nada bicaranya teratur rapi dan dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan itu. Namun, ketika Qi Yuyun mendengar bahwa Lin Haotian tertarik dengan ini, matanya yang indah tiba-tiba berbinar. Dia ingat terakhir kali, Lin Haotian berkata dia ingin menguji 2 tablet batu bakat. Namun pada akhirnya, saat ia memperlihatkan bakat tertingginya dalam berkultivasi, penampakan langit dan bumi menimbulkan sensasi luar biasa dan menarik perhatian sang penguasa istana. Itulah sebabnya tes bakat mantra berikutnya dibiarkan belum selesai. Kalau tidak, bagaimana mungkin tempat Lin Haotian direbut oleh istana Xuanwu? Saat Qi Yuyun memikirkannya, senyum di wajahnya menjadi lebih menawan, dan dia berkata cepat, jika kamu ingin belajar, kamu bisa datang kapan saja. Mendengar ini, Lin Haotian senang. Saya tidak menyangka tutor cantik ini begitu mudah diajak bicara. Orang buta ingin belajar rune. Bagaimana cara mempelajarinya? Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara mengejek di dalam ruangan. Saat suara ini terdengar, semua orang menyadari bahwa meskipun Lin Haotian memiliki bakat luar biasa, ia memiliki kelemahan fatal. Artinya, dia adalah orang yang buta. Untuk berlatih mantra rune, tidak seperti seorang prajurit, Anda hanya perlu melatih badan Anda. Sebab, mengukir totem rune yang menarik energi spiritual alamiah langit dan bumi dapat dikatakan sebagai poin paling mendasar dan paling penting. Namun, jika Anda tidak dapat melihat rune yang misterius dan rumit itu dengan mata Anda, bagaimana Anda dapat meniru dan mempraktikkannya? Kecuali kau mengukir rune sekarang, kami tidak akan membuang waktu kami dengan orang cacat sepertimu. Lalu suara mengejek itu terdengar lagi. Qin Yu sedikit mengernyit dan menatap pria itu. Dia kenal dengan orang ini. Namanya Zhu Fujin. Dia gemuk dan wajahnya berminyak. Ayahnya adalah pejabat tingkat 4 di Kementerian Personalia di Istana Kekaisaran. Dia mengandalkan pengaruh dan koneksi keluarganya untuk memasuki Akademi Tianyan. Di dalam kelas, saat Zhu Fujin melontarkan komentar sarkastisnya, semua orang saling berpandangan, mengira Lin Haotian telah menyinggung Zhu Fujin. Bagaimanapun, Lin Haotian sekarang dianggap sebagai sosok yang populer di kalangan mahasiswa baru. Bahkan sang pemilik rumah pun sangat mencintainya. 2 hari yang lalu, untuk merekrut Lin Haotian ke rumahnya, dia memberinya 5 pil ki darah dan 2 pil pembersih sumsum sekaligus, sepenuhnya melanggar aturan dan hadiah sebelumnya. Sebagai jawaban, Lin Haotian tetap diam. Guru Qi Yuyun telah setuju untuk mengizinkannya duduk di kelas, jadi berdebat dengan babi gendut ini hanya akan membuang-buang waktu. Terlebih lagi, meskipun Lin Haotian sudah tahu cara menuliskan rune, apakah dia harus menunjukkannya hanya karena pertanyaan dari pihak lain? Mustahil. Melihat Lin Haotian tidak mengatakan apa-apa, Zhu Fujin berpikir bahwa dia memang telah meramalkan kemampuan Lin Haotian, dan tiba-tiba merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Jadi kenapa kalau dia jenius? Dia masih saja diinjak-injak olehku. Zhu Fujin, jika kamu punya pendapat, katakan saja.
Tidak perlu mempermalukan Lin Haotian secara lisan. Guru Qiyuyun mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Penghinaan. Zhu Fujin menggelengkan kepalanya dan menyeringai, Guru Qiyu, Anda benar-benar salah paham. Saya hanya berpikir bahwa meskipun Lin Haotian memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi, berlatih rune mantra sangatlah menuntut. Bahkan prasasti rune yang paling sederhana pun bukanlah celah yang dapat dilewati oleh orang buta. Aku hanya ingin dia memiliki pengetahuan diri terlebih dahulu. Jika tidak, itu hanya akan membuat Guru Qiyuyun menghabiskan lebih banyak energi untuk mengajarinya, menunda kemajuan kursus semua orang. Zhu Fujin tampaknya semakin bersemangat saat berbicara, dan dia hampir mengemukakan berbagai alasan dan pendapat sesuka hati. Perkataannya mendapat simpati dari sebagian orang. Ya, mengapa mereka harus memperlambat kemajuan pengajaran mereka hanya untuk seorang tunanetra? Sifat manusia itu beraneka ragam. Beberapa orang tidak tahan dengan kenyataan bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya, dan mereka tidak sabar untuk mencari kelemahan orang lain dan meremehkannya. Pada saat ini, mata Lin Haotian menjadi batu loncatan bagi orang-orang itu untuk menemukan rasa superioritas. Menurut mereka, meskipun Lin Haotian memiliki bakat tertinggi dalam berkultivasi, lalu kenapa? Kalau tidak bisa melihat, cari saja pekerjaan yang nyaman dan jalani kehidupan yang layak. Mengapa datang ke sini untuk memperebutkan sumber daya? Alis Guru Qiyuyun yang awalnya sedikit berkerut, perlahan mengendur pada saat ini. Tampaknya ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Zhu Fujin. Lin Haotian datang ke sini untuk mempelajari sihir rune, dan sebagai mentor, dia menyambutnya dari lubuk hatinya. Namun, selama lebih dari 10 tahun pengalaman mengajarnya, dia belum pernah mengajar orang buta untuk belajar sulap. Sekarang setelah kupikir-pikir, ini agak rumit. Babi gendut, kau hanya sampah yang masuk lewat pintu belakang. Kau pikir kau ini apa? Akan tetapi, Qin Yu tidak bisa lagi duduk diam. Wajahnya yang tampan menampakkan setengah senyum, dan ia pun melontarkan komentar sinis. Saat dia berbicara, senyumnya memudar, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia menatap Zhu Fujin yang duduk di meja seberang dan berkata dengan dingin, minta maaf. Satu-satunya pilihanmu adalah meminta maaf. Setelah mendengar kata Fatipik, sedikit rasa pucat tiba-tiba muncul di wajah gemuk Zhu Fujin. Tidak diragukan lagi bahwa dia cukup sensitif terhadap nama yang sangat menghina ini. Jika aku tidak meminta maaf, apa yang bisa kau lakukan padaku? Anak yang hilang. Zhu Fujin mensibir dan menanggapi Qin Yu dengan istilah merendahkan yang sama. Yang lain takut dengan latar belakang keluarga Qin Yu, tetapi dia tidak. Meskipun Istana Jenderal memiliki kekuatan militer dan berkuasa, mereka tidak dapat melakukan apapun kepadanya kecuali jika ia melakukan kejahatan serius berupa pengkhianatan. Lebih jauh lagi, Zhu Fujin yakin bahwa dirinya punya alasan untuk berbangga. Ayahnya adalah pejabat tingkat 4 di Kementerian Personalia di Istana Kekaisaran, dan keluarga ibunya adalah keturunan langsung dari pasukan pertahanan kota. Jika keduanya digabungkan, keluarga Zhu memiliki status yang sangat penting di dinasti Yan Agung. Kalian berdua, sudah waktunya untuk berhenti. Melihat ketegangan antara Qin Yu dan Zhu Fujin meningkat, instruktur Qiyuyun angkat bicara. Namun, saat dia baru setengah jalan menyampaikan kata-katanya, seorang prajurit dari tim penegak hukum berpakaian hitam tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Siapa Zhu Fujin? Pria dari tim penegak hukum memandang semua orang dan berkata dengan dingin. Zhu Fujin terkejut dan segera mengangkat tangannya dan bertanya, ini aku. Ada apa? Pria dari tim penegak hukum itu melirik Zhu Fujin dan berkata dengan ringan, orang tuamu diserang di rumah tadi malam dan ditikam sampai mati. Apa? Mendengar ini, wajah Zhu Fujin berubah drastis dan bertanya, siapa pembunuhnya? Pria dari tim penegak hukum itu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu. Menurut informasi dari para pelayan keluarga Zhu, tidak ada jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Pihak lainnya pastilah seorang pembunuh dengan keterampilan menusuk yang sangat hebat. Pembunuh. Zhu Fujin menelan ludah diam-diam, matanya yang sipit penuh dengan kepanikan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Suasana hatinya tiba-tiba menjadi rumit. Zhu Fujin selalu mengandalkan status keluarga orang tuanya dan mampu bertindak seperti bos di ibu kota kekaisaran kecuali jika ia bertemu dengan kerabat kerajaan atau bangsawan yang lebih berkuasa. Namun, sekarang orang tuanya telah meninggal, reaksi pertamanya adalah kesedihan,
tetapi pertanyaan yang lebih muncul adalah apa yang harus dilakukan di masa depan. Perasaan itu seperti langit riyuntuh, membuatnya agak bingung. Gudang besi. Aku heran apakah gudang besi di rumah telah dicuri. Memikirkan hal ini, lemak Zhu Fujin bergetar hebat dan dia berlari keluar kelas dengan panik. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia orang yang sangat berbakti. Bisakah pejabat tingkat 4 di Kementerian Personalia dibunuh? Lin Haotian sedikit terkejut. Lebih jauh lagi, pembunuhnya tidak dapat diidentifikasi. Dalam situasi ini, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa itu adalah hasil kerja organisasi Minghe. Lagi pula, sebagai pejabat tingkat 4 di pengadilan, serangan tiba-tiba pasti akan menimbulkan sensasi besar. Namun saat ini, tampaknya kasus tersebut belum terselesaikan dan hanya anggota keluarga saja yang diberitahu. Oleh karena itu, dalang sebenarnya di balik perintah hukuman mati itu kemungkinan besar adalah Raja Yan. Sekalipun ada jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, petugas investigasi akan jalan begitu saja dan tidak berani meneruskan investigasinya. Sebaliknya, mereka akan menghapus petunjuknya secara diam-diam. Kalau tidak, bukankah sama saja menggali kuburan sendiri jika melanjutkan penyelidikan? Lin Haotian tidak terlalu memikirkannya dan tampak acuh tak acuh. Orang lain yang meninggal, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat sosok Zhu Fujin berlari keluar kelas dengan tergesa-gesa, mulut Qin Yu sedikit melengkung. Ekspresi itu seolah-olah dia mengetahui kebenaran. Baiklah, mari kita mulai kelasnya. Hari ini saya akan memberitahu Anda prinsip-prinsip cara menggunakan sihir. Seketika, suara instruktur Qi Yuyun membawa perhatian semua orang kembali ke akal sehatnya. Mendengar ini, hati Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia mulai berkonsentrasi dan menunggu kelas. Di sampingnya, Zhao Linger memperhatikan dari sudut matanya bahwa ekspresi Lin Haotian tiba-tiba menjadi serius, dan dia diam-diam terkejut. Apakah dia benar-benar tertarik pada sihir? Zhao Linger menebak secara diam-diam. Dia samar-samar ingat bahwa beberapa bulan yang lalu ketika dia masih di rumah Zhao, Lin Haotian memasuki kamar tidurnya dan memindahkan buku ensiklopedia sihir. Namun, Lin Haotian buta, jadi bagaimana dia bisa melihat isi buku itu? Apakah karena Anda tidak dapat melihat maka Anda berencana datang ke sini untuk mendengarkan? Semakin Zhao Linger memikirkannya, semakin luar biasa hal itu tampak. Seperti yang kita semua tahu, sihir membutuhkan kekuatan mental dan penulisan rune untuk memobilisasi energi alam surga dan bumi. Sementara Zhao Linger bingung dan menebak-nebak, ceramah Qi Yuyun telah resmi dimulai. Energi alam secara garis besar dibagi menjadi 9 atribut, dan setiap jenis mantra memiliki kekuatannya sendiri. Contohnya, mantra bumi adalah yang paling kuat dalam hal pertahanan. Pulsing Guard dapat disebut sebagai armor kelas bumi. Namun pada akhirnya, level masing-masing mantra itu serupa. Kekuatannya terutama bergantung pada level penggunanya dan perbedaan yang jelas di lingkungan yang berbeda. Contohnya, di daerah perairan, mantra air adalah yang terkuat, sedangkan di tempat dengan angin kencang, mantra angin memiliki keunggulan. Mendengarkan ceramah instruktur Qi Yuyun, Lin Haotian menjadi penuh perhatian, dan spekulasi serta eksplorasinya sebelumnya tentang prinsip-prinsip mantra berangsur-angsur menjadi jelas. Perasaan itu seperti menjadi orang tersesat dan tiba-tiba seseorang mengeluarkan peta untuk Anda dan menunjukkan lokasinya. Semua pikiran menjadi jelas dalam sekejap. Apa yang telah dikatakan di atas adalah atribut mantra. Penggunaan rune selanjutnya adalah level yang paling kritis. Saat Qi Yuyun mengajar, dia terus memperhatikan Lin Haotian dari waktu ke waktu dengan matanya yang indah. Agar dia mendengar lebih jelas dan akurat, dia sengaja menaikkan nada suaranya beberapa derajat dan memperlambat kecepatan bicaranya sedikit. Saya yakin semua orang tahu bahwa mantra apapun membutuhkan rune sebagai media untuk menarik energi spiritual dari langit dan bumi agar dapat diucapkan. Dan di antara rune-rune tersebut, ada sekitar 3.500 pola dasar. Melalui pengaturan dan kombinasi rune-rune dasar ini, serta serangkaian perubahan lainnya, berbagai jenis mantra dapat dibentuk. Mendengar ini, Lin Haotian tiba-tiba mengerti. Sebelum ini, dia selalu berpikir bahwa yang harus dia lakukan hanyalah meniru totem rune di buku dan kemudian merapal mantra. Tanpa diduga, rune dapat diatur dan dikombinasikan untuk membentuk berbagai keterampilan sihir yang terus berubah dalam strukturnya.
Kalau dipikir-pikir seperti ini, rune yang dia pelajari dalam pengenalan singkat tentang sihir hanyalah beberapa pola dasar. Selanjutnya, saya akan menunjukkan sebuah rune yang memiliki efek serangan, yaitu rune kejutan. Ketika Guru Kyuyun berbicara, dia mengulurkan tangan giok rampingnya, dan saat kekuatan mentalnya menyebar, tiba-tiba berkumpul di ujung jarinya. Lalu, dia dengan santai menggambar serangkaian jejak misterius di udara di depannya. Di bawah kendali kekuatan mental, garis-garis ini langsung membentuk totem rune kompleks yang memancarkan cahaya oker. Samar-samar, energi dalam garis-garis itu mengalir, membawa serta sensasi getaran yang aneh. Pola getaran ini termasuk dalam rune bumi yang bernama gempa bumi. Begitu digunakan, ia dapat menyebabkan tanah dalam radius puluhan meter retak dan bergetar, dan objek apapun dalam jangkauan ini akan mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Bibir merah Kyuyun tersenyum. Kita berada di ruang kelas di sini, dan lingkungannya terbatas, jadi saya tidak akan memberikan demonstrasi langsung. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan ujung jarinya, dan rune bumi di depannya pun langsung menghilang. Selanjutnya, saya akan menguji tingkat pemahaman setiap orang terhadap pola kejutan. Mari kita mulai. Mengikuti instruksi Kyuyun, semua orang segera mengerti dan mengerahkan kekuatan mental mereka untuk menuliskan rune. Tiba-tiba, cahaya muncul di kelas, dan garis-garis cemerlang muncul dari udara tipis satu demi satu. Namun, mungkin itu karena pemahaman dan kemahiran. Walaupun totem rune yang mereka ukir sama, ada perbedaan yang jelas dalam tingkat pola getarannya. Pada saat ini, Lin Haotian tenggelam dalam perenungan, dan pikirannya terus mengingat prinsip-prinsip penerapan sihir yang baru saja disebutkan Kyuyun. Jika kita katakan bahwa rune atribut saat ini semuanya berasal dari pola paling dasar setelah kombinasi. Jadi, jika berdasarkan fondasi ini, Anda dapat menciptakan kembali rune atribut yang sesuai dengan diri Anda, bukankah itu mungkin? Lin Haotian, apakah kamu mengerti apa yang kamu dengar tadi? Melihat Lin Haotian masih duduk di sana dengan acuh tak acuh, instruktur Kyuyun berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Saya mengerti. Lin Haotian mengangguk, tersenyum tenang dan berkata, namun, saya tidak begitu paham dengan rune yang bisa menimbulkan gempa bumi. Dia tidak bersikap rendah hati. Mantra yang dipraktikkannya sebelumnya terbatas pada dua atribut, angin dan api. Oleh karena itu, dia hampir tidak pernah bersentuhan dengan struktur rune elemen tanah, dan dia baru melihatnya satu kali saja, jadi dia tidak dapat menunjukkannya secara akurat menurut ingatannya. Namun, perkataannya memiliki arti yang berbeda ketika didengar oleh orang lain. Kyuyun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Sebab, meskipun Lin Haotian dapat mendengarnya, matanya tidak dapat melihat pola getaran yang baru saja ditunjukkan. Apa pengaruhnya jika dia hanya memahami penerapan rune? Lagi pula, hal terpenting dalam sihir adalah menuliskan rune. Lin Haotian mungkin bahkan tidak tahu seperti apa bentuk rune, apalagi prasasti. Tampaknya apa yang dikatakan Zhu Fujin sebelumnya memang benar. Tidak diragukan lagi merupakan sebuah fantasi bagi seorang tunanetra untuk melakukan praktik sihir. Melihat ini, beberapa orang yang iri dengan bakat luar biasa Lin Haotian dalam berkultivasi, semuanya memasang ekspresi jenaka di wajah mereka. Hah, kau pikir kau bisa berlatih sihir hanya karena kau tertarik? Kau bahkan tidak memikirkan fakta bahwa kau adalah orang dengan mata yang cacat. Ya, datang ke sini untuk mengaudit dan belajar sama saja dengan mencari masalah. Sesaat banyak bisikan mengejek mulai terdengar. Mendengarkan suara-suara sarkastis di sekitarnya, Qin Yu mengerutkan kening, tetapi tidak dapat membantah apapun. Karena itu benar, jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengundang tabib istana untuk melihat apakah dia bisa menyembuhkan mata Lin Haotian. Mata Qin Yu sedikit menggelap, dan dia berpikir secara diam-diam. Namun, pada saat ini, semua orang terkejut melihat Lin Haotian tiba-tiba mengulurkan tangannya. Gelombang energi mental yang murni dan kuat terpancar dari ujung jarinya. Pada saat yang sama, jari-jari Lin Haotian mulai menari. Saat bayangan jari berputar cepat, kekuatan mental ditarik untuk menguraikan lintasan yang indah. Segera, pola rune yang misterius dan rumit muncul di depan Lin Haotian. Inilah tepatnya rune bumi yang Guru Kyuyun tunjukkan tadi, rune gempa bumi. Meskipun Lin Haotian tidak begitu familiar dengan struktur gempa tersebut. Namun,
Lin Haotian sering menggambar pola getaran saat ia berlatih rune api. Jumlah waktu latihan tidak boleh kurang dari 10.000 kali. Terlebih lagi, dengan visi bersama dari keempat harta tersebut, setiap pemandangan yang mereka lihat dapat diputar ulang dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak sulit untuk mengikuti rune bumi yang ditunjukkan oleh Guru Qiuyun. Di mata semua orang, gerakannya halus dan mudah. Bagaimana ini mungkin? Menatap pemandangan itu dengan takjub, semua orang tercengang. Mata sebagian besar orang dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah kendali mental Lin Haotian, rune bumi mengalir dengan cahaya kuning dan sangat padat. Pada pola yang kompleks, terdapat pula sedikit tanda fluktuasi energi yang bergetar. Dari sini, dapat dilihat bahwa rune bumi yang digambar Lin Haotian Ming memiliki standar yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan Guru Qiuyun, teksturnya sedikit kurang halus. Akan tetapi, dibandingkan dengan dia, kebanyakan orang di kelas jauh lebih rendah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Saya pikir Lin Haotian hanya menggambar dengan santai untuk menyelamatkan muka. Akan tetapi, teknik ukiran yang tajam dan terampil itu jelas bukan teknik seorang pemula yang baru pertama kali mempelajari ilmu mantra. Orang buta ternyata bisa melakukan sihir. Ini sungguh tak terbayangkan. Beberapa orang yang baru saja mengejek Lin Haotian saling berpandangan dan menutup mulut mereka. Bagaimanapun, level rune orang buta lebih baik dari mereka, dan dia diam-diam merasa frustrasi. Jika aku terus bicara, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Seketika, Lin Haotian menjentikkan ujung jarinya dan memegang rune itu di telapak tangannya. Kemudian dia menoleh ke arah Qiuyun, tersenyum tipis dan bertanya, "Guru Qiu, apakah ada yang perlu diperbaiki pada rune ini?" "Oh, ada peningkatan." Mendengar ini, Qiuyun akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia menatap Lin Haotian dalam-dalam, lalu memuji, "Di antara para mahasiswa baru, tingkat prasasti runemu sangat bagus. Namun dalam pertempuran, kecepatannya perlu ditingkatkan lebih lanjut, dan ada pola getaran. Jika Anda dapat menggunakan titik untuk mengarahkan permukaan, lintasan pola dapat dibuat lebih koheren." Setelah mendengarkan komentar Guru Qiuyun, Lin Haotian dengan rendah hati menerima saran tersebut dan diam-diam menghafal faktor-faktor ini. Saya tidak menyangka dia benar-benar bisa melakukannya. Zhao Linger menatap Lin Haotian dengan bingung. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut ketika Lin Haotian memperlihatkan keahlian rune-nya untuk pertama kalinya. Karena ada lebih dari 3.000 pola rune dasar, umumnya sulit bagi pemula untuk menguasai semuanya dan mereka hanya dapat menguasai bagian yang mereka kuasai. Tentu saja, tidak akan mengejutkan jika pola getaran yang diperagakan kali ini kebetulan merupakan pola yang dikuasai Lin Haotian dengan baik. Lagi pula, rune air yang dipraktikkannya juga mencakup kombinasi pola getaran. Yang paling mengejutkan Zhao Linger adalah bahwa Lin Haotian benar-benar dapat mengukir rune dan melakukannya dalam sekali gerakan. Mustahil mencapai hasil seperti itu dengan teknik seperti itu tanpa latihan keras. Cek-cek, Lin Haotian selalu melampaui imajinasiku. Saat ini, Qin Yu juga tercengang. Matanya berkedip, dan meskipun dia terkejut, ada rasa gembira di matanya. Lagi pula, dengan cara ini, tak seorang pun di kelas ini yang berani mempertanyakan pencapaian Lin Haotian dalam ilmu rune sihir. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa melihat? Kemampuan saya dalam semua aspek masih jauh di atas Anda. Qin Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan dia semakin mengagumi bakat terpendam Lin Haotian. Setelah itu, semua orang melihat kemampuan Lin Haotian dan tidak lagi memiliki sinisme atau ejekan. Guru Qiuyun tampaknya telah menemukan harta karun dan menjadi semakin bersemangat selama ceramah. Dia bahkan mengeluarkan selembar giok berisi teknik bela diri, dan sambil memperagakan totem rune, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengukirnya ke dalam totem itu, bermaksud untuk memberikannya kepada Lin Haotian saat waktunya tiba. Sebab, kepingan giok teknik bela diri berbeda dengan buku. Selama seseorang menggunakan pikirannya, dia dapat membaca isi pikirannya, yang sangat cocok untuk Lin Haotian. Atas hal ini, Lin Haotian hanya bisa bersyukur, meski ia tidak membutuhkan banyak. Namun menurutnya, para tutor di Akademi Tianyan, baik Wu Qi maupun Qiuyun saat ini, semuanya cukup manusiawi. Setelah itu,
Sambil mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian, Lin Haotian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pola dasar berbagai rune. Dibandingkan dengan ensiklopedia sihir yang dia curi dari Zhao Linger sebelumnya, itu jauh lebih rumit. Sama seperti pola getaran yang disebutkan sebelumnya. Ciri khasnya ialah ia terutama digunakan untuk serangan dalam penerapan mantra. Lagi pula, sebagian besar senjata memiliki pola getaran seperti ini yang terukir di atasnya. Ia tidak hanya dapat meningkatkan daya mematikan, tetapi juga membuat senjata lebih tajam dan lebih kuat. Sedangkan untuk pola penjaga, ia memiliki efek defensif pada mantra. Dalam buku petunjuk militer, istilah ini digunakan untuk perangkat pelindung seperti baju zirah. Misalnya, baju zirah gravitasi yang dikenakan Lin Haotian sekarang memiliki rune dengan pola pertahanan di atasnya. Ia tidak hanya memiliki berkah gravitasi, tetapi juga memiliki efek perlindungan. Dengan cara ini, 2 jam kuliah berlalu dengan cepat dalam persepsi Lin Haotian. Di akhir kelas, instruktur Qiuyun menyerahkan slip giok berisi teknik seni bela diri terukir kepada Lin Haotian. Selain itu, dia juga memberikan satu lagi kepingan giok merah berisi teknik bela diri. Berisi semua pola rune dasar yang dikembangkan oleh komunitas seni bela diri di benua langit sejauh ini. Terima kasih, Guru Qiu. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia dengan cepat memindai sejumlah besar informasi dalam slip batu giok merah, dan tiba-tiba merasakan jantungnya melonjak. Dengan informasi lengkap tentang pola-pola dasar ini, dia bisa menghindari banyak masalah di kemudian hari bahkan jika dia ingin membuat sihir rune baru. Setelah kelas, ada waktu bebas. Namun, Master Qiuyun berencana untuk membawa semua orang ke tempat pelatihan di rumah besar itu. Yang disebut tempat pelatihan itu adalah salah satu fondasi Akademi Tianyan. Seperti Illusion Killing Array, Meditation Valley, Spirit Cold Spring, Sword Bamboo Forest, Talisman Puppet Cave. Kalau bisa berlatih di sana, kekuatanmu niscaya akan semakin bertambah dari hari ke hari dibanding dunia luar, dan masih banyak lagi manfaatnya. Namun, tempat pelatihan Akademi Tianyan tidak dibuka untuk umum secara gratis. Seseorang perlu mengumpulkan poin kontribusi dari akademi untuk masuk. Poin kontribusi ini dapat dibeli dengan uang atau diperoleh dengan bekerja di akademi, yang merupakan bentuk operasi terselubung lainnya. Lin Haotian dan yang lainnya memahami hal ini. Lagi pula, ada puluhan ribu siswa di Akademi Tianyan, dan bahkan sumber daya yang paling melimpah pun kemungkinan akan segera habis. Oleh karena itu, hanya metode ini yang dapat mempertahankan berbagai konsumsi besar. Selain itu, pengoperasian Akademi Tianyan sangat manusiawi. Saat memasuki akademi, setiap siswa diberikan lencana identitas, yang berisi akumulasi poin kontribusi. Lin Haotian adalah mahasiswa baru. Dia dapat memperoleh 10 poin kontribusi dari lencana secara gratis, dan dapat pergi ke tempat pelatihan manapun. Tetapi setelah Anda menghabiskannya, Anda perlu mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun saat pergi ke tempat latihan kali ini. Tempat yang akan saya bawa Anda kunjungi hari ini disebut Lembah Meditasi. Sepanjang jalan, instruktur Qiuyun memimpin dan menjelaskan, berlatih meditasi di dalamnya dapat dengan cepat memasuki keadaan kekosongan dan merasakan energi atribut alam dengan lebih jelas. Nilai konsumsinya tidak banyak, hanya 5 poin kontribusi sehari. Lembah Meditasi. Ketika Lin Haotian mendengar bahwa instruktur Qiuyun akan membawa mereka ke tempat ini, hatinya sedikit tergerak dan dia tidak bisa tidak memikirkan misi malam ini. Bosnya Ziye telah mengatur untuk menemuinya di restoran Pavilion Jinhai di ibu kota kekaisaran malam ini. Mengenai meditasi, begitu Anda memasuki keadaan itu, kesadaran Anda hampir terisolasi dari dunia. Berlalunya waktu mungkin sesingkat setengah hari atau sepanjang beberapa hari. Agar tidak menunda urusannya, Lin Haotian mengurungkan niatnya untuk pergi ke lembah meditasi untuk melihat dunia. Lin Haotian, ada apa? Qin Yu bertanya dengan bingung saat melihat Lin Haotian yang bepergian bersamanya tiba-tiba berhenti. Lin Haotian tersenyum tipis dan berkata, tiba-tiba aku teringat kalau ada sesuatu yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Qin Yu tidak bertanya lagi dan melambaikan tangannya dengan riang. Lin Haotian mengangguk, berbalik dan meninggalkan kerumunan. Sekarang adalah waktu luangnya,
apakah akan pergi ke lembah meditasi bersama atau tidak sepenuhnya tergantung pada pilihan pribadinya, jadi dia tidak perlu melapor kepada Guru Qiuyun. Saat Lin Haotian pergi, Zhao Linger di antara kerumunan tampaknya telah menyadari sesuatu dan tanpa sengaja menoleh ke belakang. Menatap sosok Lin Haotian yang berangsur-angsur surut, tatapan mata Zhao Linger tampak dalam dan rumit. Setelah kembali ke asrama, Lin Haotian membawa Xiao Bai bersamanya dan meninggalkan Akademi Tianyan. Dia tidak nyaman meninggalkannya sendirian di sana. Lin Haotian merasa membawanya keluar untuk melihat dunia mungkin akan sedikit membantu pertumbuhannya. Bagaimanapun, Xiao Bai terlalu naif. Bagaimana binatang buas purba masa depan bisa tinggal di asrama mereka sepanjang hari, makan dan bermalas-malasan. Melakukan hal itu hanya akan secara bertahap menghilangkan sifat liarnya. Memikirkan hal ini, Lin Haotian tidak bisa tidak merenungkan masalah ini secara mendalam. Jika saya merasa perlu di masa depan, saya akan membawa Xiao Bai ke pegunungan Warcraft untuk berlatih. Hanya dalam lingkungan primitif di mana yang kuat memangsa yang lemah, pengaruhnya terhadap pertumbuhan dapat lebih baik. Setelah meninggalkan Akademi Tianyan, Lin Haotian mencari daerah yang jarang penduduknya. Karena merasa tidak ada tanda-tanda ada yang mengikutinya, dia pun berganti ke perlengkapan pembunuh jingke. Setelah menyembunyikan wajahnya, Lin Haotian tiba-tiba merasa bahwa dia tidak perlu lagi malu-malu saat melakukan sesuatu. Harimau kecil, keluarlah. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan harimau skala api di ruang ransel hewan peliharaan sistem tiba-tiba menyala. Dengan api di sekujur badannya, dia tampak sangat kuat. Mengaum, harimau sisik api meraung kegirangan, lalu menundukkan badannya dengan sangat setia, memperbolehkan Lin Haotian menunggangi punggungnya. Seketika, Lin Haotian menepuk punggung binatang buas itu, harimau sisik api bergerak dengan ganas, dan tiba-tiba bagaikan seberkas api, menyerbu menuju ibu kota Kekaisaran Yanseng. Kecepatan harimau skala api sudah sangat cepat, dan sekarang di dataran, ia telah mencapai kecepatan maksimumnya. Jaraknya lebih dari 100 km, tetapi kami tiba di tujuan hanya dalam waktu belasan menit. Namun, setelah harimau skala api menyelesaikan misinya, Lin Haotian memasukkannya ke dalam ruang ransel hewan peliharaan. Meskipun saya sekarang memasuki ibu kota kekaisaran sebagai jingke, lebih baik bersikap rendah hati dalam beberapa tindakan. Setelah memasuki gerbang kota, Lin Haotian tidak terburu-buru pergi ke paviliun Jinhai, melainkan mencari perusahaan dagang. Ia berencana menjual koleksi emas, perak, perhiasan, dan berbagai barang antik milik yang Sengji secara tunai. Karena ia menemukan bahwa sistem tersebut tampaknya hanya mengenali mata uang yang beredar di dunia ini ketika menyangkut konsumsi evolusi hewan peliharaan. Barang berharga lainnya, apapun itu, tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, daripada menyimpan barang-barang mewah yang tidak terpakai tersebut, lebih baik menukarnya dengan uang tunai yang lebih praktis. Dengan cara ini, dia masuk dan keluar toko. Ruang di cincin penyimpanan Lin Haotian tiba-tiba menjadi sebagian besar kosong. Sejalan dengan itu, deposit kartu Wanjinnya melonjak ke jumlah yang sangat tinggi. Nilai lebih dari 130 juta. Lin Haotian memeriksa saldo di kartu Wanjinnya dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Sekarang dia telah mencapai level seorang miliarder. Kalau di kehidupan sebelumnya kamu punya harta, rumah mewah dan cewek cantik, kamu tidak akan pernah khawatir dengan apapun di hidupmu. Tetapi sekarang, uang sebanyak itu hanya cukup untuk dimakan lalat kecil sekaligus. Bos, saya lapar. Xiao Bai menyentuh perutnya dan menyeringai pada Lin Haotian. Ia sangat pintar dan tentu saja tahu bahwa Lin Haotian baru saja mendapatkan banyak uang, sehingga ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk makan besar. Jika kamu lapar, pergilah makan. Lin Haotian tidak pelit dan mengangguk sambil tersenyum. Lagi pula, ini masih pagi dan masih ada lebih dari 1 jam tersisa sebelum waktu yang disepakati dengan Xie. Untungnya, Jinhai Pavilion adalah restoran kelas atas tempat saya bisa makan sambil menunggu. Minggir, siapapun yang menolak memasang pengumuman pencarian di luar toko akan dihukum dengan menghalangi kegiatan resmi dan toko akan ditutup. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan di jalan di depan. Sibao segera menegakkan badan dan menatapnya. Lin Haotian melihat ke arah itu dan melihat sekelompok pria kekar berpakaian seperti pelayan, memasang pemberitahuan di luar setiap toko dengan tatapan garang.
Konten di dalamnya adalah hadiah untuk penangkapan pembunuh yang membunuh pasangan Su. Hadiahnya sangat besar, 50 juta tael. Dan orang-orang kuat itu tidak diragukan lagi adalah penjahat keluarga Su. Di antara segerombolan penjahat di Zu Mansion, Lin Haotian melihat sesosok wajah gemuk yang dikenalnya. Orang itu tidak lain adalah Zhu Fujin, yang telah mengejeknya di kelas sihir hari ini. Pada saat ini, dia telah berganti pakaian berkabung hitam putih, dan dengan ekspresi duka dan kemarahan di wajahnya, dia memimpin para penjahat keluarga Zhu untuk memasang daftar hadiah bagi si pembunuh di sepanjang jalan. Tuan muda, ada orang mencurigakan di sana. Pada saat ini, seorang penjahat botak memperhatikan Lin Haotian tidak jauh darinya. Melihat pakaiannya yang misterius, sedikit keganasan terpancar di matanya, dan dia segera bertanya kepada Zhu Fujin, haruskah kita menginterogasinya? Mendengar ini, mata Zhu Fujin sedikit menyipit dan dia melihat ke arah Lin Haotian. Karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun mengenai si pembunuh, dia menjadi sangat marah. Siapapun yang terlihat mencurigakan di jalan akan dianggap sebagai pembunuh. Baru 10 menit yang lalu, dia melihat seorang prajurit tingkat rendah mengenakan topi kerucut di jalan. Tanpa bertanya apa-apa, dia membiarkan para penjahat keluarga Zhu memukuli orang itu hingga setengah mati. Perilaku seperti itu merupakan bentuk kebencian yang lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Karena pengaruh keluarga Zhu di ibu kota kekaisaran, para penjaga keamanan di kota menutup mata dan tidak melakukan apapun. Justru karena inilah Zhu Fujin menjadi semakin berani. Jangan biarkan dia kabur. Patahkan kakinya dulu, baru interogasi dia. Zhu Fujin memandang pakaian misterius Lin Haotian dan merasa semakin curiga. Dia segera memberi perintah dengan tatapan galak. Ya, seketika, banyak penjahat keluarga Zhu menyerbu ke depan dan menyerbu ke arah Lin Haotian. Terlebih lagi, arah yang mereka tuju sangat terkoordinasi, dan mereka telah memblokir semua rute mundur Lin Haotian tanpa menyadarinya. Melihat kejadian itu, para pejalan kaki yang ada di jalan pun langsung berhamburan ketakutan karena khawatir menjadi korban. Melihat para penjahat keluarga Zhu di sekelilingnya, ekspresi Lin Haotian yang awalnya tenang berangsur-angsur berubah suram. Seketika, pikirannya bergerak sedikit, dan dia mengeluarkan pedang pemakan naga langsung dari cincin penyimpanan, dan seketika aura pembunuh memenuhi udara. Dia mendengar semua suara arogan Zhu Fujin tadi. Patahkan kakinya dulu, baru interogasi dia. Lalu kita lihat apakah kamu mampu. Lin Haotian tersenyum dingin dalam hatinya. Dengan tim hewan peliharaan yang kuat, dia penuh percaya diri. Meskipun penjahat keluarga Zhu hanya sekelompok antek, ada juga petarung level 5 di antara mereka. Yang lainnya semuanya adalah prajurit tingkat 3, tetapi dengan lebih dari 20 orang, barisan ini sebenarnya tidak sedikit. Itu juga sedikit sulit bagi Lin Haotian. Tentu saja, ini hanya terjadi ketika seseorang melawan banyak orang. Jika hewan peliharaan digunakan, masalahnya akan berbeda. Xiao Ying, aku serahkan pria botak itu padamu. Lin Haotian memerintahkan dengan sedikit rasa dingin di antara alisnya. Ya, Tuan. Kung Fu Xiao Ying menatap dengan tegas dan mengangguk setia. Karena dia sekarang muncul sebagai Jingke, burung beosibau yang sebelumnya tinggal di sisinya tentu tidak akan terungkap. Dan sekarang level Kung Fu Xiao Ying telah mencapai kelas A Raja, dan kekuatan tempurnya setara dengan prajurit manusia tingkat 7. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi si botak yang merupakan petarung level 5. Zhu Fujin berdiri di belakang, dengan lengan terlipat di dada, menatap situasi dengan ekspresi marah di wajahnya. Orang tuanya dibunuh tanpa alasan, dan dia jelas telah kehilangan akal sehatnya saat itu, dan kata-kata serta tindakannya dapat digambarkan sebagai tidak bermoral. Adapun para penjaga keamanan, alasan mereka menutup mata adalah karena mereka tampaknya takut akan pengaruh keluarga Zhu sebelumnya di ibu kota kekaisaran. Namun, menurut dugaan Lin Haotian, tampaknya ada tangan gelap yang mengendalikan situasi secara diam-diam, yang dengan sengaja membiarkan Zhu Fujin terus melakukan apapun yang diinginkannya. Pada saat itu, wajar saja jika menuduh Zhu Fujin sebagai orang yang menimbulkan masalah dan menghancurkan keluarga Zhu. Dan tangan hitam itu tentu saja adalah Kaisar Dinasti Yan Agung, Raja Yan. Sosok di balik layar yang bermain dengan kekuasaan demi tepuk tangan. Tuan muda berkata bahwa kita harus mematahkan kakinya terlebih dahulu dan kemudian menginterogasinya. Ayo pergi. Pria botak di depan menyeringai ganas, lalu tiba-tiba menyerbu keluar,
bagaikan seekor serigala yang menerkam mangsanya, dan menerkam Lin Haotian secara langsung. Pada saat yang sama, pusaran merah energi spiritual meledak dari tangannya. Jangan biarkan dia lari. Saat si botak itu mulai bergerak, sekitar 20 penjahat lain dari keluarga Zhu, dengan wajah-wajah garang, membentuk pengepungan dan menyerbu ke arah Lin Haotian. Melihat lelaki botak itu berlari ke arahnya, Kung Fu Fly mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar juga. Ia bergerak sangat cepat dan disertai suara dengungan, ia langsung terbang mendekati pria botak itu. Desir, cakar yang tajam itu, dengan suara seakan-akan merobek angkasa, dengan ganas mencakar ke arah pria botak itu. Apa? Pupil mata lelaki botak itu mengecil sedikit karena serangan yang tiba-tiba itu. Jelas, tidak seorang pun menduga bahwa seekor lalat yang tidak mencolok dapat memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang demikian cepat. Meski merasa ngeri, si botak tidak berani meremehkannya sedikit pun. Energi spiritual di telapak tangannya tiba-tiba meledak dan mengembun menjadi bayangan telapak tangan yang menyala-nyala, menyerang ke depan. Wah, terdengar suara tumpul, bayangan pohon palem yang menyala-nyala baru saja muncul. Namun dalam sekejap ia terkoyak oleh cakar lalat seperti kertas tipis, lalu tiba-tiba meledak menjadi semburan api. Para penjahat keluarga Zhu di sekitar terpengaruh oleh hal ini dan semuanya terlempar ke belakang, pakaian mereka terbakar hitam. Meski suasana kacau, tindakan Kung Fu Xiaoying langsung mengambil alih kendali situasi. Lin Haotian memanfaatkan kesempatan ini, tiba-tiba menyerbu keluar, dan sembari melangkah, dia tiba-tiba menggunakan langkah naga untuk menerobos kerumunan. Gerakan badannya sangat misterius, dengan sisa-sisa bayangan berkumpul bersama, seperti bayangan naga api yang berkeliaran di antara banyak petarung. Kemanapun dia lewat, teriakan terdengar. Hanya dalam belasan tarikan napas, ke-20 penjahat keluarga Zhu semuanya uratnya dipotong oleh pedang pemakan naga. Mereka semua jatuh ke tanah, menjerit dan mengerang. Melihat keadaan yang tidak baik, wajah si botak pun penuh ketakutan. Secara khusus, rasa penindasan yang kuat yang dibawa oleh Kung Fu Fly membuatnya gemetar ketakutan dan dia tidak percaya diri untuk menang sama sekali. Jadi saat itu juga dia tidak mempedulikan apapun lagi, dia berbalik dan lari. Suara mendesing. Namun, sebelum dia sempat berlari beberapa langkah, seberkas cahaya dingin tiba-tiba melintas dan lelaki botak itu pun jatuh ke tanah sambil menjerit. Ada 2 luka berdarah di tumitnya, cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Karena otot paha belakangnya patah, dia tidak dapat berlari sama sekali. Dia hanya bisa jatuh ke tanah dan melolong kesakitan untuk mendapatkan simpati, sama seperti orang lainnya. Pria misterius ini sangat kuat. Siapa dia? Melihat pemandangan ini, para penonton di jalan tiba-tiba diam-diam terkejut. Meskipun demikian, ada kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di wajah mereka. Meskipun mereka takut kepada keluarga Zhu, mereka tidak dapat menahan rasa senang di dalam hati ketika melihat seseorang mampu mengalahkan para penjahat keluarga Zhu. Zhu Fujin, babi gemuk yang merajalela ini, akhirnya menemui jalan buntu kali ini. Di mata semua orang, Lin Haotian, prajurit yang berpakaian misterius, merupakan cara tidak langsung bagi semua orang untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sekelompok sampah. Zhu Fujin terkejut dan marah ketika melihat semua anak buahnya terjatuh. Dia mengulurkan jarinya, menunjuk Lin Haotian, dan berkata dengan gemetar, "Aku adalah keturunan seorang pejabat di istana. Jika kamu berani menyakitiku, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari ibu kota kekaisaran. Aku akan menyita harta milikmu dan membunuhmu." Lin Haotian tersenyum dingin dan berkata, "Menyita seluruh keluargaku. Sayang sekali kau tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya." Setelah berbicara, Kung Fu Fly tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, dan menembak langsung ke Zhu Fujin. Zhu Fujin begitu ketakutan hingga dia panik. Sebelum totem rune diukir, lalat Kung Fu telah menembus dadanya. Saat berikutnya, badan gemuk Zhu Fujin jatuh ke tanah, mati seketika. Lin Haotian menatap mayat itu dengan acuh tak acuh. Dia berani membunuh orang secara terbuka di ibu kota kekaisaran kali ini, dan dia juga bisa mengandalkan kemampuan analitisnya. Menurut pendapatnya, Raja Yan mengirim organisasi Mingge untuk membunuh pejabat di istana dengan tujuan membasmi akar-akarnya. Oleh karena itu, kematian Zhu Fujin hanya masalah waktu. Membunuh pihak lain sekarang tidak diragukan lagi merupakan hal yang wajar baginya.
Sedangkan pejabat pemerintah yang mengetahui kisah sebenarnya dari dalam, kemungkinan besar mereka akan mengabaikan pencarian si pembunuh dan kasus tersebut pada akhirnya akan tetap tidak terpecahkan. Xiao Bai, ayo pergi. Seketika, di bawah tatapan ngeri semua orang, Lin Haotian melakukan langkah naga dan segera meninggalkan tempat kejadian bersama Xiao Bai. Kung Fu Fly mengikutinya dari dekat, sambil mengamati sekelilingnya dengan waspada untuk melihat kalau-kalau ada orang yang mengikutinya secara diam-diam. Ketika dia berbelok ke sudut jalan terpencil dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, Lin Haotian segera melepas jubah hitamnya dan mengembalikan identitas aslinya. Pada saat yang sama, ia juga memasukkan Kung Fu Fly ke dalam ruang ransel hewan peliharaan, dan memanggil Parrot Sibau lagi untuk digunakan sebagai pengganti matanya. Dia sebenarnya tidak menduga hal ini akan terjadi tepat setelah dia memasuki ibu kota kekaisaran. Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan, aku hanya bisa pergi menemui Ziye dengan identitasku saat ini. Bagaimanapun, pihak lain tahu identitas saya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu saja, Lin Haotian datang ke restoran Paviliun Jinhai dengan ekspresi tenang. Atas undangan pelayan, ia menemukan tempat duduk di dekat jendela, memesan beberapa hidangan khas, dan makan sambil menunggu. Sejak menjadi pembunuh, Lin Haotian menjadi semakin waspada. Setiap kali saya pergi makan di luar, saya terbiasa memilih meja di dekat jendela. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda dapat melompat keluar jendela dan melarikan diri. Tidak peduli di lingkungan mana Anda berada, Anda harus menyediakan jalan keluar bagi diri Anda sendiri. Selama penantian ini, waktu berlalu lambat dan malam mulai menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran. Saat malam tiba, bisnis Paviliun Jinhai menjadi semakin populer, dan meja-meja di lantai 2 hampir penuh. Pada saat ini, pelayan datang dan berkata dengan hormat kepada Lin Haotian, "Tuan, apakah Anda sudah selesai makan?" Melihat piring kosong, Lin Haotian mengangguk dan berkata, "Ya, saya sedang menunggu seseorang. Duduklah sebentar." Saat mengatakan itu, Lin Haotian mengeluarkan 2 koin emas dan menyerahkannya kepada pelayan sebagai tip. Akan tetapi, pelayan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Dia terus berdiri di sana, tersenyum dan berkata, "Ada ruang VIP di lantai 3 toko kami. Para tamu dapat pindah ke sana dan menunggu. Akan ada artis yang memainkan lagu berjudul Appointment in Purple Night." Mendengar ini, Lin Haotian hendak mengatakan tidak, tetapi kemudian dia mendapat ide. Kencan di malam ungu. Lin Haotian sedikit terkejut. Mungkinkah itu kode rahasia? Karena bosnya, yang bernama Ziye, telah setuju untuk bertemu di sini. Jika dipikir-pikir, janji temu dengan Ziye sangat konsisten. Tidak sulit untuk melihat bahwa wanita itu benar-benar berhati-hati. Seketika, Lin Haotian mengerti dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke." Begitu saja, Lin Haotian, dipimpin oleh pelayan, datang ke ruang VIP di lantai 3 restoran. Di sini, ada banyak kamar pribadi yang diatur seperti labirin. Selain itu, efek isolasi suara sangat bagus, dan suara bising di lantai bawah hampir tidak terdengar di sini. Xiao Bai mengenakan topi bulu dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. "Tuan, jika Anda ingin mendengarkan lagu kecil Purple Night, silakan pergi ke ruang VIP ketiga di sebelah kanan koridor ini." Pelayan itu berkata dengan hormat dengan senyum profesional di wajahnya. "Ya." Lin Haotian mengangguk dengan tenang, lalu berjalan lurus ke dalam. Di lingkungan yang tenang ini, langkah kaki Lin Haotian terdengar jelas dan keras. Wajah Lin Haotian tenang, tetapi kekuatan spiritual di badannya sudah beredar dengan tenang, siap untuk bersiap menghadapi perubahan mendadak kapan saja. Meskipun Ziye lebih unggul darinya, dia hanya bertemu dengannya 2 kali sejak pertama kali mereka bertemu hingga saat mereka bertemu langsung. Lin Haotian diam-diam menjadi lebih berhati-hati terhadap pembunuh berdarah dingin semacam itu. Segera, Lin Haotian tiba di ruang pribadi yang disebutkan pelayan itu. Namun, saya menemukan bahwa pintunya tidak terbuat dari kayu, tetapi pintu logam, yang terlihat sangat kokoh. Selain itu, orang bisa samar-samar merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar. Lin Haotian telah mempelajari sedikit tentang kursus rune di kelas sihir hari ini. Dia menduga bahwa seharusnya ada formasi rune yang tersembunyi di dalam pintu logam. Tetapi dia tidak bisa memastikan apakah rune yang terkandung di dalamnya berbahaya.
Setelah sedikit ragu, Lin Haotian mengeluarkan batang besi dari cincin penyimpanannya dan mengetuk pintu logam 2 kali tanpa kontak fisik apapun. Ding-ding. Saat kunci ditekan, suara seperti dering bel tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, Lin Haotian melangkah ke kanan dan tidak memilih untuk berdiri tepat di depan pintu. Setelah beberapa saat, pintu besi itu terbuka. Yang terlihat adalah sosok ungu anggun dengan wajah dingin dan mata sebening air, tanpa gejolak emosi apapun. Orang ini adalah atasan langsung Lin Haotian, Ziye. Kamu cukup berhati-hati. Ziye mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Haotian yang berdiri di samping pintu dan pedang besi di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dalam pekerjaan kita, lebih aman untuk berhati-hati tentang segalanya. Lin Haotian tidak peduli dan tersenyum dengan tenang. Kamu memiliki pendapat yang kuat, tidak buruk. Saat Ziye berbicara, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. Biasanya, dia selalu sedingin es, tetapi senyum tipis ini pada saat ini membuat orang-orang merasa takjub seperti kepingan salju yang mekar. Masuklah. Ziye segera membawa Lin Haotian dan berjalan ke ruangan. Dengan bantuan penglihatan Sibao, Lin Haotian melihat sekeliling lingkungan di dalamnya. Namun, ruangan itu sangat luas, dan dindingnya terbuat dari logam, hampir kedap udara. Di area tengah, ada meja panjang dan puluhan kursi. Kelihatannya seperti ruang konferensi, dan suasananya hikmat. Di bagian paling depan meja, ada seorang pria berjubah hitam yang duduk tegak. Dia mengenakan topeng emas gelap yang menutupi separuh wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun dia memiliki aura yang kuat dan Anda dapat langsung tahu bahwa dia bukan orang kecil. Ada 3 organisasi di paviliun dunia bawah, langit, api, dan awan. Ziye menatap Lin Haotian dan menjelaskan, setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Kelompok langit bertanggung jawab untuk membunuh. Kelompok api bertanggung jawab untuk menghukum. Kelompok awan bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Pada titik ini, Ziye berhenti sebentar. Dia menatap Lin Haotian dan melanjutkan, di sini, selain kamu dan aku, ada orang lain. Aku yakin dengan kemampuanmu, kau seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Dia adalah pemimpin kelompok Tian kita, namanya adalah Dark Eagle. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ziye, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Ini adalah pemahaman awal tentang skala paviliun dunia bawah, dan tidak ada satupun anggotanya yang menggunakan nama asli mereka. Jadi, kau adalah Jingke. Kau tampak lebih muda dari yang kukira. Pada saat ini, pria bertopeng, elang hitam, tiba-tiba berbicara. Suaranya mantap dan kuat, dan nada suaranya membuat orang merasa bahwa dia mengendalikan segalanya. Aku mendengar dari Ziye bahwa kau telah menyelesaikan misi. Apakah Anda punya bukti? An Ying bertanya dengan ekspresi serius. Tampaknya sangat tidak dapat diandalkan bahwa Lin Haotian dapat membunuh mangsanya dengan begitu cepat. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Yang Sengji telah bersembunyi di kampus inti Akademi Tianyan, dan para pembunuh yang dikirim oleh Mingge selalu kembali dengan kegagalan. Selama periode ini, mereka bahkan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Yang Sengji dan kehilangan 2 pembunuh tingkat tinggi. Dilihat dari aura Lin Haotian di depannya, jelas bahwa ia memiliki tingkat kultivasi hanya seorang prajurit tingkat ketiga. Menghadapi Yang Sengji, apalagi menyelinap ke kampus inti, akan sangat sulit bahkan jika ia bertarung sendirian. Oleh karena itu, dengan semua keraguan yang disatukan, sulit untuk percaya bahwa Yang Sengji benar-benar telah dibunuh oleh Lin Haotian. Saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Lin Haotian berkata dengan tenang, karena misi telah selesai, mengapa saya harus bersikap misterius? Setelah itu, dia tidak membuang-buang kata lagi dengan pihak lainnya. Dia meraih cincin penyimpanan dengan tangan kanannya, mengeluarkan bungkusan berdarah, dan melemparkannya langsung ke meja di depannya. Apa ini? Ziye sedikit terkejut saat melihat tindakan Lin Haotian. Mata Dark Hawk sedikit menggelap, seolah dia telah menebak sesuatu. Kau ingin bukti, kan? Ini buktinya. Tidak perlu menebak-nebak, buka saja dan Anda akan tahu. Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya sedikit. Sambil berbicara, dia menarik kursi dan duduk dengan santai. Postur yang nyaman itu tidak menunjukkan adanya pengekangan yang biasa dirasakan seseorang saat menghadapi atasan. Menurut pandangannya, hubungan antara kedua pihak itu seperti hubungan kerja. Anda beri saya uang,
dan saya yang bekerja. Jika harga tidak dapat disepakati, kontrak akan dihentikan. Sudut pandangnya adalah bahwa dia tidak akan tunduk pada organisasi manapun. Bersambung.